Bab 255. Kini, identitas Chen Heng tidak sesederhana sebelumnya. Dia adalah pemimpin sekte awan mengalir dan penguasa wilayah ini. Dengan satu pikiran, dia mengendalikan hidup dan mati bagi banyak orang. Bagi manusia biasa, otoritasnya berkali-kali lebih besar daripada otoritas kaisar sekalipun. Bagi orang seperti ini, mengikuti tur inspeksi bukanlah hal yang sepele. Oleh karena itu, semua orang sangat memperhatikan hal ini. Sebagian orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilatnya, sementara yang lain hanya ingin menunjukkan rasa hormat mereka. Beberapa di antaranya juga merupakan orang-orang yang dikenal Chen Heng di masa lalu. Kini, setelah ratusan tahun, sebagian besar orang dari generasi Chen Heng telah meninggal dunia. Seringkali akan muncul para jenius yang telah berkembang selama ratusan tahun terakhir. Masa hidup para kultivator cukup panjang, dan jauh lebih panjang dibandingkan manusia biasa. Bahkan seorang kultivator pembangunan fondasi biasa pun bisa hidup selama ratusan tahun. Terlebih lagi, mereka yang memiliki pengetahuan tentang pembangunan fondasi akan memiliki umur yang lebih panjang. Dengan demikian, masih banyak orang yang dikenal Chen Heng di berbagai tempat. Setelah mendengar bahwa Chen Heng akan melakukan kunjungan inspeksi, mereka semua ingin ikut bepergian bersama Chen Heng. Awalnya, hanya ada beberapa orang, tetapi tak lama kemudian, kelompok itu mulai bertambah besar. Hou Juan, Zhang Ya, orang-orang dari klan Zhang, serta beberapa musuh dari masa lalu, semuanya ingin mengunjunginya. Chen Heng tidak keberatan dan tidak menolak mereka. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah melihat kerajaan yang telah dia bangun. Bulan berikutnya, seorang tamu tak terduga datang mengunjungi Chen Heng. Ia adalah seorang wanita tinggi dan cantik, yang mengenakan gaun merah. Ia memiliki tubuh yang berisi dan sangat cantik, dan ia mengenakan kerudung. Tidak dapat dipungkiri, wanita ini sangat cantik, dan auranya cukup kuat. Dia telah mencapai alam pemahaman mendalam. Dia berdiri menghalangi kelompok itu, seolah-olah dia sudah menunggu. Sudah cukup lama. Bagaimana kabar ketua sekte? Sambil memandang kelompok itu, wanita tersebut tersenyum dan berjalan mendekat. Zhang Ya dan Hou Juan naik ke atas, tidak terlalu terkejut melihatnya. Mereka pernah melihat orang-orang serupa selama periode waktu ini. Namun, dibandingkan dengan orang-orang itu, orang ini cukup istimewa. Dia bukanlah seseorang dari sekte awan mengalir, melainkan dari keluarga kerajaan-kerajaan Rou, Gao Yue. Sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Di dalam kereta kekaisaran yang besar, Chen Heng duduk bersila sambil memperhatikan Gao Yue yang berjalan mendekat. Semua berkat ketua sekte, kata Gao Yue sambil tersenyum. Saat itu, Gao Yue juga pernah berada di sekte awan mengalir dan merupakan seorang murid. Dia meminta Chen Heng untuk membantunya pergi ke salah satu peninggalan sejarah kerajaan Rou. Chen Heng telah menepati janjinya, dan setelah pertarungannya dengan kepala istana ilahi, dia pergi bersama Gao Yue ke kerajaan Rou dan menemukan peninggalan sejarah tersebut. Pada saat itu, semua musuh telah lenyap, mereka telah menyerah atau dihancurkan. Wilayah kerajaan Rou juga termasuk dalam sekte awan mengalir. Oleh karena itu, Chen Heng telah memisahkan wilayah kerajaan Rou dan memberikannya kepada Gao Yue, dan dia telah menjadikannya penguasa kerajaan Rou. Saat itu, sudah beberapa ratus tahun berlalu. Setelah masuk, Gao Yue tidak membungkuk, dan langsung duduk lalu mulai mengobrol dengan Chen Heng. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari isu terkini hingga peristiwa masa lalu. Baru setelah beberapa saat, Gao Yue menatap Chen Heng dan melihat wajahnya yang semakin pucat, lalu bertanya, apakah kondisinya benar-benar sudah seburuk itu? Sambil memandang Chen Heng, Gao Yue bertanya dengan sungguh-sungguh. Cedera Dao yang diderita Chen Heng bukanlah rahasia bagi mereka. Saat ini, banyak orang sudah menduga hal ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi begitu serius. Bagi seseorang seperti Gao Yue, yang memahami situasinya, tindakan Chen Heng menjadi semakin jelas. Dia hanya ingin melihat dunia ini sebelum meninggal. Mendengar ucapan Gao Yue, Chen Heng terdiam sejenak sebelum tersenyum dan berkata, memang sudah waktunya. Aku akan pergi duluan. Dia mengangkat cangkir anggurnya sambil tertawa kecil. Gao Yue tidak menjawab dan hanya mengangkat cangkir anggurnya dalam diam, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Momen-momen bahagia berlalu dengan cepat. Bagi Chen Heng, menghabiskan waktu bersama teman-teman lama seperti Gao Yue cukup menyenangkan. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak benar-benar mati, hal itu tidak akan jauh berbeda bagi orang-orang di dunia ini. Setelah tubuh simulasi ini mati, dia tidak akan bisa bertemu orang-orang ini lagi. Gambar
Sekalipun dia bisa memasuki alam langit biru lagi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa datang ke dunia ini. Lagi pula, tampaknya alam langit biru cukup besar, dan terdapat banyak dunia di dalamnya. Sekalipun Chen Hang datang lagi, kemungkinannya untuk datang ke dunia ini tidak besar. Dengan demikian, ketika tubuhnya mencapai batas kemampuannya, itu akan menjadi perpisahan yang permanen. Chen Hang sudah siap secara mental untuk hal ini, dan dia tidak merasa terlalu kecewa. Dia pernah berada di posisi serupa sebelumnya, dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Beginilah situasinya, bahkan jika dia tidak menginginkan ini, apa yang bisa dia lakukan? Tentu saja, Chen Hang ingin tinggal lebih lama dan melakukan lebih banyak hal. Namun, bahkan baginya, keinginan untuk melanjutkan Dao Injurinya adalah hal yang mustahil. Sebenarnya, baginya untuk bertahan hingga saat ini sudah merupakan batas kemampuannya. Dia sudah bertahan cukup lama. Berdasarkan perkiraannya, dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun, ia akan mulai meninggal dunia. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Hang terkekeh dan meneguk abis anggur di cangkirnya. Waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, 1 tahun telah berlalu. Selama 1 tahun itu, Chen Hang berkeliling, menikmati pemandangan. Selama proses ini, Gao Yue dan yang lainnya tetap berada di sisinya, seolah-olah mereka ingin berjalan bersamanya hingga akhir. Akhirnya, mereka sampai di sisa-sisa bersejarah Gunung Suci. Dulunya, tempat ini merupakan daerah terlarang dan tempat suci. Namun, setelah pertempuran antara Chen Hang dan Kepala Istana Ilahi, Gunung Ilahi telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Bahkan hingga kini, masih terdapat jejak sisa energi magis dari pertempuran itu. Bahkan setelah ribuan tahun, mungkin hal ini tidak akan berubah. Setelah kembali ke tempat ini, Chen Hang turun dari kereta kekaisaran dan perlahan berjalan maju sambil melihat sekeliling. Jejak-jejak dari masa lalu masih terlihat. Sambil berjalan, Chen Hang teringat setiap perkelahian yang pernah terjadi di sini. Namun, semua itu telah berlalu. Chen Hang menghabiskan beberapa waktu di bawah reruntuhan Gunung Suci. Beberapa hari kemudian, bulan perak muncul di langit, memancarkan cahaya yang sangat terang. Tanah bergetar dan langit tampak mengalami perubahan, dan ketika para kultivator di sekitarnya merasakan perubahan ini, mereka merasakan perasaan tertekan di dalam hati mereka. Setelah aura penindasan berlalu, hal itu digantikan oleh perubahan besar. Hanya dalam waktu singkat, tempat ini tampaknya mengalami perubahan dan menjadi tanah suci. Energi spiritual yang bergemuruh meluap, membentuk buah-buahan unik. Dalam sekejap, berbagai macam tanda muncul, tampak sangat luar biasa. Dari kejauhan, melihat berbagai pemandangan, Hou Juan dan yang lainnya tak kuasa menahan tangis kesedihan saat merasakan aura yang familiar itu menghilang. Di bawah rembulan dan malam, seorang jenius besar telah gugur. Cahaya roh menyebar ke seluruh langit, meliputi area ini. Di dalam kegelapan, terasa ada perasaan yang kabur. Tidak ada apapun sama sekali, seperti kegelapan abadi. Setelah kesadarannya melintasi dunia, Chen Hang sekali lagi membuka matanya. Setelah itu, dia mengamati pemandangan di sekitarnya. Di hadapannya, kamar tidurnya masih sama seperti sebelumnya. Di dalam ruangan tua itu, Chen Hang berbaring sendirian di ranjang besar, menatap kosong ke angkasa. Masih ada secangkir kopi hangat di atas meja. Kopi itu tidak menjadi lebih dingin daripada saat diletakkan. Rasanya hampir tidak ada waktu yang berlalu sejak dia pergi. Ratusan tahun telah berlalu di dunia lain, tetapi dunia ini tidak berubah. Aku kembali, Chen Hang duduk di tempat tidurnya sambil menghela napas pelan dan berpikir dalam hati. Setelah memikirkan hal itu, Chen Hang melihat ke depan, ke arah tempat kata-kata itu muncul. Simulasi telah selesai, proses penyelesaian dimulai. Kau adalah kultivator yang hebat dan telah melampaui banyak orang di jalur kultivasi. Kau dikagumi oleh banyak orang. Kau membunuh banyak orang dan juga melindungi serta menyelamatkan banyak orang. Kau adalah seorang pemimpin sekte yang arogan, sekaligus seorang raja yang berjalan sendirian. Perhitungan selesai. Anda telah memperoleh 15.000 poin. Kata-kata mulai muncul di hadapannya. Melihat kata-kata itu, Chen Hang tidak bereaksi banyak dan hanya mengangguk diam-diam sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Setelah itu, muncul sebuah roda besar, dengan penunjuk di tengahnya. Melihat roda yang sudah familiar ini, ekspresi Chen Hang tenang saat ia memilih untuk memutar roda tersebut. Di depan, jarum penunjuk mulai berputar sebelum perlahan berhenti. Kau telah memperoleh keterampilan pedang dari pemimpin sekte awan mengalir. Hasil putaran pertama telah terungkap. Hanya kemampuan pedangnya saja, Chen Hang tidak bereaksi banyak. Baginya di puncak kultivasinya, keterampilan pedang ini tidak ada artinya dan tidak perlu disebutkan.
Oleh karena itu, lanjutnya. Jarum penunjuk itu mulai berputar lagi. Kau telah memperoleh pil ki tunggal dari pemimpin Sekte Awan Ngalir. Setelah itu, seberkas cahaya keemasan memancar keluar dan sebuah pil obat muncul di tangan Chen Hang. Satu pil ki. Melihat pil ini, Chen Hang merasa cukup terkejut. Ini diberikan kepadanya oleh Gao Yue kala itu. Saat itu, Hou Juan mengandalkan pil satu ki untuk melarikan diri dari Sekte Awan Mengalir. Setelah itu, Chen Hang meminta satu kepada Gao Yue karena penasaran agar dia bisa menelitinya. Pil satu ki memungkinkan seseorang untuk sementara menembus ke alam yang lebih tinggi, tetapi ada batasnya. Bagi Chen Hang di puncak kekuatannya, pil itu tidak efektif. Oleh karena itu, benda itu tidak terlalu berguna bagi Chen Hang, dan dia hanya menyimpannya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkannya sekarang. Kurang lebih ini lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir Chen Hang sambil melihat roda hadiah itu lagi. Di depan, roda hadiah raksasa itu sekali lagi mulai berputar. Namun, kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jarum penunjuk berhenti di posisi pukul 12. Melihat itu, Chen Hang menatapnya dengan heran, merasa cukup terkejut. Setelah itu, muncul kata-kata. Kau telah memperoleh kultivasi Master Sekte Awan Mengalir. Chen Hang menjadi semakin terkejut. Kultivasi pemimpin Sekte Awan Mengalir. Mungkinkah? Duduk di atas tempat tidur, tepat saat Chen Hang berpikir dalam hati, gelombang energi yang sangat besar muncul. Energi yang sangat dahsyat muncul, mengalir deras ke dalam tubuhnya. Jika ada orang lain di ruangan itu, mereka akan dapat melihat dengan jelas perubahan pada tubuh Chen Hang. Wajahnya yang elegan mulai berubah, menjadi semakin tampan dan sempurna. Sebuah energi unik muncul, tampak seperti aura yang unik. Energi itu seperti cahaya ilahi yang menyerupai matahari, dan kekuatannya luar biasa. Tubuhnya masih agak ramping, seperti sebelumnya, tetapi auranya telah berubah sepenuhnya. Setiap tindakannya tampak mengandung aura yang luar biasa, dan seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu lambaian tangannya. Semua ini disebabkan oleh kultivasinya sebelumnya. Seberapa kuatkah kultivasi Chen Hang di alam langit biru? Di dunia itu, dengan fondasi yang telah ia bangun sebelumnya, dan kemudian berlatih selama ratusan tahun, ia telah melampaui tingkat penguasa sejati. Sebelumnya, dia telah berada di puncak alam penguasa sejati dan sudah bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan mudah. Sekarang setelah kekuatan ini diperoleh oleh tubuh aslinya, seberapa mengerikan perubahan-perubahan itu nantinya? Selain Chen Hang, tidak ada yang tahu jawabannya. Berdiri di sana, Chen Hang diam-diam bangkit dan memandang ke kejauhan. Jika sebelumnya dia masih tampak seperti manusia, sekarang dia tampak seperti dewa, yang sungguh mengejutkan. Akhirnya, Chen Hang menghela napas pelan sambil berpikir dalam hati. Setelah mengalami banyak simulasi, kondisi fisiknya secara keseluruhan juga berada pada puncaknya. Dalam arti tertentu, dia telah mendapatkan keberuntungan besar. Lagi pula, di antara semua hal yang bisa ia keluarkan, kultivasinya adalah yang paling berharga. Dari semua kemungkinan yang ada, keberuntungannya sungguh luar biasa karena ia bisa menerima hal ini. Berdiri di sana, ekspresinya tenang saat ia menenangkan emosinya. Setelah memutar roda hadiah 3 kali, poin yang dibutuhkan kembali berlipat ganda, dan sekarang harganya menjadi 160 poin. Bagi Chen Hang saat ini, itu bukan lagi masalah besar. Namun, mengingat Chen Hang telah memperoleh hal yang paling berharga, maka tidak banyak lagi yang bisa menggodanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak memutar roda hadiah lagi. Setelah itu, roda hadiah dan kata-kata tersebut menghilang. Setelah simulasi berakhir sepenuhnya, Chen Hang berbalik dan melihat ke depan. Dia belum melupakan tujuannya sebelumnya. Dia memasuki simulasi untuk meningkatkan kekuatannya agar dia bisa menemukan cara untuk menghadapi cobaan besar yang akan dihadapi dunia ini. Baginya, cobaan besar yang akan terjadi adalah hal yang paling penting. Sekarang setelah tubuh utamanya menjadi begitu kuat, sudah saatnya untuk memverifikasi dugaannya. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal, dan tubuhnya langsung menghilang saat dia pergi. Pada saat itu, dia muncul di jalan di tempat yang berbeda. Ini bukan kota Lin, dan bukan pula kota yang pernah ia kunjungi. Ini adalah kota yang sama sekali asing. Tempat itu sangat jauh dari kota Lin. Bagi Chen Hang, jarak ini bisa ditempuhnya dalam sekejap. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan satu pikiran adalah hal yang mustahil bagi orang biasa, tetapi itu bukanlah masalah besar sama sekali bagi Chen Hang saat ini. Setelah tiba di sini, Chen Hang melihat sekeliling. Orang-orang yang lewat berjalan-jalan, dan mereka bukan orang Asia melainkan orang Kaukasia.
Namun, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan orang-orang yang dikenal Chen Heng, dan mereka berjalan-jalan seperti biasa melakukan urusan mereka sendiri. Hanya saja, orang-orang ini semuanya dikelilingi oleh jejak aura hitam yang mematikan. Aura kesengsaraan, aura kematian. Berdiri di sana, Chen Heng menatap nasib dan aura kematian orang-orang itu. Dia pernah melihat aura kematian itu sebelumnya, tetapi dia belum menemukan banyak hal. Namun, saat itu ia berada di puncak performa terbaiknya, dan secara alami ia bisa melihat lebih banyak. Dari pengamatannya terhadap kesengsaraan besar di alam langit biru, dia menjadi lebih mahir dalam mengendalikan tanda keberuntungan. Dengan demikian, ia mampu melihat beberapa hal yang sebelumnya tersembunyi darinya. Mari kita lihat apa sebenarnya ini, gumam Chen Heng sambil menatap ke depan. Sesaat kemudian, penglihatannya mulai berubah. Penampilan orang-orang yang lewat mulai berubah, menjadi kerangka. Daging mereka mulai membusuk dan kulit mereka kendur, berubah menjadi kerangka yang mengenakan pakaian. Ini adalah pemandangan yang cukup mengejutkan, dan jika orang biasa melihatnya, mereka tidak akan bisa makan lagi. Namun, ekspresi Chen Heng tetap tenang. Dia sudah terbiasa dengan hal ini. Dia tidak mengalihkan pandangannya, melainkan dengan teguh terus menatap ke depan. Saat dia menatap, kabut mulai muncul. Kegelapan yang kabur mulai muncul, menghalangi pandangan Chen Heng dan menutupi apa yang bisa dilihatnya. Tanpa disadari, tubuh Chen Heng telah diselimuti keringat dingin. Kegelapan yang kabur itu tidak hanya menghalangi pandangannya tetapi juga membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar hingga tubuhnya tidak dapat bergerak. Untungnya, dia tidak seperti sebelumnya, jika tidak, di bawah tekanan ini, dia akan langsung pingsan dan mungkin meninggal di tempat. Namun, untuk saat ini, dia masih bisa menanggungnya. Coba kulihat, tubuh Chen Heng dipenuhi keringat dingin, dan cahaya ungu muncul di matanya saat ia berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke depan, apa sebenarnya yang tersembunyi di kedalaman itu. Saat dia berbicara, sekitarnya bergetar. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat kegelapan yang kabur dihancurkan oleh Chen Heng, yang tak lagi mampu menghalanginya. Kegelapan yang kabur itu pecah seperti kaca, menampakkan apa yang ada di baliknya. Pada saat itu, sebuah tanda di dalam tubuh Chen Heng memancarkan cahaya, menarik Chen Heng menuju suatu tempat tertentu. Di bawah tekanan yang sangat besar, tanda keberuntungan di dalam tubuh Chen Heng telah aktif, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Adegan-adegan mulai terungkap. Kegelapan pekat menyelimuti Chen Heng, disertai perasaan pusing. Ketika Chen Heng kembali disinai cahaya, lingkungan sekitarnya telah berubah. Saat Chen Heng membuka matanya, sekelilingnya dipenuhi cahaya. Chen Heng melihat sekeliling dan menyadari wujud dunia yang sebenarnya. Di hadapannya, kota itu masih sama, tetapi telah banyak berubah. Langit dan bumi bergetar, dan angkasa terbakar. Gambar-gambar ilusi muncul, dan sebuah lubang hitam raksasa tampak di langit. Pemandangan mengerikan di dunia ini tampak seperti kiamat. Chen Heng berdiri sendirian, memandang sekeliling. Energi darah mengalir deras ke langit, dan bencana terus-menerus terjadi. Kota itu masih sama, tetapi orang-orang yang dulunya sibuk bergegas ke sana kemari telah menghilang. Di lokasi kejadian, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Semuanya adalah mayat. Mayat-mayat itu tampak seperti sudah lama meninggal. Daging mereka layu dan beberapa tulang terlihat. Semuanya tampak sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh dunia ini telah mati, tanpa ada jejak kehidupan yang tersisa. Tanah itu telah kehilangan semua vitalitasnya, dan jangankan manusia, bahkan tidak ada pohon atau rumput. Jika semua makhluk hidup telah musnah, apa yang tersisa dari dunia ini? Kemungkinan besar itu hanya Chen Heng. Chen Heng berdiri di sana dan mengamati sekitarnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sederet kata muncul di hadapannya. Citra cermin dunia telah berubah. Itu adalah simulatornya. Jika ini adalah masa normal, Chen Heng akan menanggapi informasi ini dengan sangat serius, tetapi dia tidak bisa mempedulikannya saat ini. Energi tak berbentuk menyelimuti tubuhnya, dan saat dia melihat sekelilingnya, gelombang ingatan baru membanjiri pikirannya. Seolah-olah sebuah segel telah dilepaskan, dan sejumlah besar informasi serta adegan muncul di benaknya. Itu bukanlah kenangan miliknya sendiri, melainkan kenangan dari tubuh ini. Menurut ingatan tubuh ini, Chen Heng perlahan tumbuh dewasa seiring berjalannya waktu. Namun, ingatan itu hanya sampai usia 17 tahun. Saat itulah tubuh Chen Heng sedang menjalani ujian universitasnya. Pada saat itu, dunia telah mengalami perubahan besar. Tanah ambruk dan langit terbakar oleh kobaran api. Dalam ingatan itu, Chen Heng melihat sebuah tangan kegelapan yang besar dan tak terbatas tiba-tiba menekan ke bawah. Setelah itu, semuanya berakhir.
Vitalitas seluruh dunia ini telah dimusnahkan, dan disedot oleh kekuatan aneh. Manusia biasa langsung berubah menjadi tumpukan tulang, sementara pohon dan rumput layu. Pada akhirnya, bahkan dunia itu sendiri pun layu sepenuhnya. Dunia telah berakhir. Jadi begitulah, Chen Hang berdiri di sana sendirian. Tanpa disadari, air mata telah mengalir dari matanya, membasahi pakaiannya. Emosi dari tubuh ini dengan cepat muncul, memengaruhi emosi Chen Hang. Diriku yang dulu, sudah jatuh. Pada saat itu, Chen Hang akhirnya mengerti apa sebenarnya dunia ini. Dunia tempat dia berasal mungkin merupakan dunia paralel dengan dunia ini. Namun, dunia ini berbeda dari yang Chen Hang bayangkan. Pada awalnya, dunia ini sama seperti yang Chen Hang bayangkan, hanya saja fokusnya hanya pada seni bela diri. Namun, kenyataannya, ketika Chen Hang telah dewasa, dunia ini telah hancur. Sebuah tangan besar tak berbentuk tiba-tiba turun, seketika merampas semua vitalitas di dunia ini dan meninggalkan dunia yang hancur. Alih-alih dunia nyata, apa yang dia alami sebelumnya lebih mirip alam mimpi. Seluruh dunia seketika runtuh, dan sisa-sisa pikiran serta energi dari makhluk-makhluk itu menyatu dengan sisa-sisa asal dunia ini, membentuk lanskap mimpi. Itu sama seperti orang normal yang bermimpi, hanya saja lanskap mimpi ini meliputi seluruh makhluk di dunia. Dalam arti tertentu, ini adalah mimpi dunia. Ketika dunia hancur, terciptalah lanskap mimpi yang mendalam. Di dalam alam mimpi itu, tidak ada yang hancur, dan semua makhluk hidup masih hidup seperti biasa. Alam mimpi itu begitu realistis sehingga bahkan jiwa-jiwa dari luar pun tidak dapat membedakan bahwa itu adalah alam mimpi, dan mereka mengira bahwa mereka berada di dunia nyata. Dia tidak menyadari bahwa dunia ini telah lama hancur dan bahwa semua yang dia alami adalah pikiran-pikiran yang enggan ditinggalkan oleh dunia tersebut. Hanya saja, alam mimpi itu juga akan membusuk dan hancur berantakan. Kejanggalan yang dialaminya itu merupakan persimpangan antara dunia nyata dan alam mimpi, kota-kota dan gang-gang yang hancur itu adalah secuil dari dunia nyata. Ketika alam mimpi dan dunia nyata bersinggungan, alam mimpi secara bertahap surut. Dari sinilah aura mematikan yang dilihat Chen Hang berasal. Di masa lalu, Chen Hang bingung mengapa ada aura kematian yang begitu pekat. Sekarang, dia tahu alasannya. Semua orang di seluruh dunia ini sudah mati. Yang tersisa hanyalah roh-roh yang enggan dan penuh dendam. Bagi mereka, tidak peduli bagaimana dunia berkembang, ketika dunia nyata hancur, semuanya akan hancur. Semua orang akan memikirkan bagaimana mereka meninggal, menyebabkan alam mimpi itu runtuh. Ini adalah sebuah proses yang tidak dapat diubah, dan menghasilkan apa yang telah dilihat Chen Hang. Tetes, tetes. Air mata jatuh ke tanah. Tanpa disadari, Chen Hang sudah berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi air mata. Lingkungan sekitarnya berubah. Pada saat itu, seluruh dunia kembali berubah, ketika energi alam mimpi menyelimuti tubuh Chen Hang. Setelah itu, semuanya kembali normal. Di jalanan yang ramai pengunjung asing, Chen Hang setengah berlutut di jalan. Ada orang-orang yang sibuk berjalan-jalan, melakukan urusan mereka masing-masing. Terkadang, orang-orang akan menoleh dengan rasa ingin tahu yang bercampur terkejut dan bingung. Mumi. Di dekat situ, seorang gadis kecil memegang tangan ibunya sambil menatap Chen Hang dengan bingung, mengapa dia menangis. Mungkin, sesuatu yang menyedihkan telah terjadi padanya, kata sang ibu dengan lembut, setiap orang pasti pernah merasa sedih. Aku juga. Tentu saja, kata sang ibu sambil tersenyum dan mengelus kepala gadis kecil itu, kita tidak bisa menghindari ini, dan kamu akan menghadapinya di masa depan. Namun, ibu harap hari itu masih jauh. Beberapa orang menghampiri Chen Hang dan berhenti di sampingnya. Beberapa dari mereka membantunya berdiri dan mencoba menghiburnya. Namun, Chen Hang tidak memberikan tanggapan. Waktu berlalu cukup lama. Chen Hang berlutut di sana dari siang hingga malam hari. Baru setelah sekian lama ia mengangkat kepalanya. Dibandingkan sebelumnya, matanya telah kehilangan cahayanya. Sesaat kemudian, lingkungan sekitarnya berubah saat ia kembali ke kota Lin. Kota Lin masih sama seperti dulu, dan meskipun ukurannya cukup kecil, kota ini dipenuhi dengan aura yang familiar. Chen Hang kembali ke sini dan berjalan-jalan tanpa tujuan. Entah itu dunia ini atau dunia sebelumnya, kota ini memiliki banyak orang yang dikenalnya. Dia bisa merasakan jejak dan aura orang-orang itu. Keluarganya tinggal dan dibesarkan di sini. Tempat ini dipenuhi dengan aura dan aroma yang menenangkan. Tanpa menyadarinya, dia berjalan masuk ke sekolahnya. Sekolahnya masih sama, dan dipenuhi oleh para siswa muda. Mereka berlarian sambil bermain, tampak sangat riang. Chen Hang berjalan santai.
Sesekali, seseorang akan mengenali Chen Hang dan menghampirinya untuk menyapa, tetapi dia mengabaikan mereka dan pergi. Akhirnya, dia kembali ke rumah. Di ruang tamu, Wang Li sibuk mengenakan celemek sambil menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Kakak perempuannya, Chen Jing, masih bermain di luar, menyombongkan diri tentang adik laki-lakinya kepada teman-temannya. Kau kembali. Di ruang tamu sambil memandang Chen Hang, Wang Li tersenyum, istirahatlah. Makan siang hampir siap. Mendengar suara yang familiar ini, Chen Hang secara naluriah ingin menjawab. Namun, saat ia mendongak, penampilan Wang Li berubah, dari seorang manusia hidup menjadi kerangka berjalan. Berdiri di sana, Chen Hang menghela napas panjang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa ada banyak kata di depan matanya. Meneliti dunia bayangan cermin. Aura dunia bayangan cermin telah berubah dan akan segera hancur. Hancur, pikir Chen Hang dalam hati. Sepertinya hari di mana dunia ini benar-benar akan hancur sudah tidak lama lagi. Saat itulah Chen Hang akan mengikuti ujian masuk universitas. Ketika saat itu tiba, dunia ini pun akan hancur. Inilah takdir dunia, dan kesimpulan dari alam mimpi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika hari itu tiba, semua orang akan mengingat bagaimana mereka meninggal. Alam mimpi akan hancur dan semua orang akan benar-benar terbangun. Ketika saat itu tiba, dunia ini akan benar-benar hancur. Apa yang akan terjadi pada dunia? Apa yang akan terjadi padanya? Chen Hang berpikir dalam hati. Jika mereka adalah makhluk yang berasal dari dunia ini, maka mereka semua sudah mati, dan yang tersisa hanyalah pikiran dan kenangan. Ini termasuk identitas Chen Hang sebelumnya. Namun, Chen Hang berbeda. Dia belum mati dan merupakan seorang transmigran dari dunia lain. Meskipun jiwanya telah turun ke dunia mimpi ini, dia tampaknya tidak termasuk ke dalam dunia mimpi ini. Sebaliknya, dia seperti seorang pengunjung yang tertarik datang ke sini dan menemukan identitas untuk tinggal sementara di sini. Ketika akhir dunia tiba, identitasnya akan lenyap, tetapi bagaimana dengan dirinya? Akankah dia mati bersama dunia ini, atau akankah dia kembali ke tempat asalnya? Banyak pikiran melintas di benak Chen Hang. Jika itu terjadi sebelumnya, dia pasti akan sangat peduli. Namun, dia sudah tidak keberatan lagi. Apapun itu, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke kejauhan, pada akhirnya, hanya kematian. Skenario terburuknya adalah dia akan mati bersama dunia ini. Bagi kebanyakan orang, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, bagi Chen Hang, itu bukanlah masalah besar, lagi pula, dia sendiri telah mengalaminya berkali-kali. Dalam simulasi sebelumnya, dia telah merasakan perasaan itu dengan jelas dan realistis, serta kegelapan yang pekat itu. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mengalaminya lagi. Keadaannya sangat berbeda dari sebelumnya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bangun lagi. Namun, Chen Hang tidak keberatan. Pada titik ini, dia hanya bisa menunggu waktu berlalu dan menunggu kesimpulan. Sembari menunggu, hal-hal aneh terjadi di kejauhan. Seiring berjalannya waktu, keresahan di dunia menjadi semakin jelas. Sebentar lagi akan siap, Wang Li bergegas di dapur sambil menyiapkan makan siang. Beberapa hari telah berlalu, dan tampaknya semuanya berjalan normal seperti biasa. Wang Li merasa cukup senang karena Chen Hang telah tinggal di rumah beberapa hari terakhir, menemaninya. Hal ini membuatnya merasa cukup bahagia. Bagi orang tua, hal terpenting bukanlah anak-anak mereka meraih prestasi besar, melainkan anak-anak mereka menemani mereka. Anehnya, setelah kembali hari itu, Chen Hang seolah menjadi orang yang berbeda. Dia hanya duduk di kamarnya sepanjang hari dan tidak keluar untuk berlatih bela diri. Wang Li merasa sedikit bingung tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia bisa merasakan bahwa pria itu sedang mengalami sesuatu, tetapi dia hanya memendamnya dalam hati. Karena Chen Hang tidak berinisiatif untuk memberitahunya, dia pun tidak akan bertanya. Dia tahu bahwa memang seperti itulah sifat anaknya sejak dulu. Jika dia bersedia memberitahunya, dia pasti sudah memberitahunya tanpa perlu dia bertanya. Jika dia tidak ingin memberitahunya, bahkan jika dia bertanya, kemungkinan besar dia tidak akan mengatakannya. Dia sudah terbiasa dengan hal ini setelah hidup bersama selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk mengatakan apapun, dan dia hanya membuat makanan yang disukai pria itu. Di luar, sinar matahari cukup terang, menciptakan pemandangan yang indah. Sambil memandang keluar, Wang Li tersenyum. Tidak jauh dari situ, Chen Hang berdiri sendirian di balkon. Jika dia adalah orang biasa, mereka akan mengira dunia tetap sama seperti biasanya. Namun, bagi Chen Hang, hal itu tidak demikian. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, dunia dengan cepat mengalami perubahan.
Terdapat bercak-bercak kegelapan yang luas di dunia, yang seolah ingin melahap segalanya. Ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu. Awalnya, perubahannya sedikit, tetapi segera, sebuah lubang besar muncul di langit, dan semakin lama semakin terlihat jelas. Kelainan itu terus bertambah parah, tetapi tidak ada yang menyadarinya dan mereka terus hidup seperti biasa. Seiring waktu berlalu, dunia nyata akan datang. Chen Heng dapat melihat ini dengan jelas. Kelainan-kelainan itu mulai menjadi lebih jelas, dan terus berkembang, ingin meliputi seluruh dunia. Berdiri di sana, ekspresi Chen Heng tenang saat dia diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saat dia memperhatikan, dunia di hadapannya mulai berubah. Gambar. Sebuah bangunan besar tiba-tiba muncul di area tanah yang sebelumnya datar. Bangunan besar itu tampak cukup tua dan kumuh, serta memancarkan aura kuno. Jika ada yang bisa melihat gedung besar ini, mereka pasti akan takjub. Seiring berjalannya waktu, pemandangan serupa terus bermunculan. Alam mimpi itu akan terbangun pada suatu titik. Manusia tidak bisa hidup dalam mimpi sepanjang hidup mereka. Sebaik apapun mimpi itu, mereka tetap akan terbangun. Bagi penduduk dunia ini, hari itu tidaklah terlalu jauh. Ketika saat itu tiba, orang-orang di dunia ini akan melihat dunia nyata dan mengingat masa lalu. Chen Heng berdiri di sana, diam-diam menunggu saat itu tiba. Di depannya, pemandangan terus berubah. Pada awalnya, itu adalah bangunan yang besar. Seiring waktu berlalu, bangunan itu menjadi semakin besar. Orang-orang di sekitarnya mulai mengalami perubahan, daging mereka mulai layu, dan mereka seketika menjadi mayat kering. Dunia berubah drastis dalam sekejap, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, tidak ada yang menyadari hal ini. Tentu saja, mungkin sebagian kecil orang dapat merasakan hal ini. Meskipun ini adalah alam mimpi, jiwa setiap orang berbeda, menyebabkan mereka menjadi eksistensi unik di alam mimpi ini. Para anggota Guardians, para Awakeners, adalah makhluk-makhluk seperti itu. Jiwa mereka pada awalnya cukup istimewa, sehingga mereka dapat melihat sebagian kebenaran di dunia ini. Inilah mengapa mereka bisa melihat kelainan-kelainan itu, sama seperti Chen Heng. Pada kenyataannya, selama periode waktu ini, kelompok orang tersebut telah menjadi kelompok yang paling sibuk. Mereka istimewa dan dapat melihat perubahan di dunia. Namun, mereka tidak mengetahui kebenaran, sehingga mereka terus berjuang, mencoba mengubah situasi. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang telah menghubungi Chen Heng, tetapi Chen Heng mengabaikan mereka. Bukan berarti dia sudah kehilangan harapan, tetapi karena dia tahu bahwa meskipun dia menyibukkan diri dengan hal-hal itu, semuanya akan sia-sia. Dunia ini telah mati, dan yang tersisa hanyalah mayat. Seberapa keras pun mereka berusaha, mereka tidak bisa menghidupkan kembali dunia yang mati ini. Gambar. Orang mati tidak bisa hidup kembali, dan ini bahkan lebih berlaku untuk seluruh dunia. Chen Heng menghela napas dan menunduk. Di depannya, cahaya keemasan bersansuo saat kata-kata muncul. Dunia alam mimpi sedang runtuh. Itu adalah simulator. Tampaknya setelah Chen Heng menemukan kebenaran dunia ini, simulator tersebut menjadi seperti ini. Chen Heng dapat merasakan perubahan pada simulator tersebut. Menurut pandangan Chen Heng, itu adalah sebuah evolusi. Seiring berjalannya waktu, jumlah poinnya yang sangat besar secara bertahap berkurang seiring dengan perkembangan simulator. Berdiri di sana dan merasakan perubahan pada simulator, Chen Heng menyadari sesuatu. Simulator itu tampak seperti perpanjangan dari dirinya sendiri, seperti tangan atau kaki orang normal. Hal itu sudah ada dalam esensinya, dan simulator hanyalah cara hal itu terwujud. Alasan mengapa sebelumnya tampak seperti itu adalah karena lingkungan dan keadaan Chen Heng. Hanya saja, seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi di dunia, simulator tersebut juga menyesuaikan diri untuk mengakomodasi hal tersebut. Simulator itu sangat penting bagi Chen Heng. Tepatnya, sebagian besar dari apa yang telah ia peroleh dan capai berasal dari simulator tersebut. Seandainya bukan karena simulator itu, bahkan jika dia menjadi kuat, akan butuh waktu jauh lebih lama baginya untuk mencapai level ini. Saat ini, itulah satu-satunya penyelamatnya. Alam mimpi itu akan segera hancur, dan jika Chen Heng ingin terus hidup, satu-satunya hal yang bisa diandalkannya adalah simulator. Simulator tersebut mampu terhubung ke dunia lain dan memberinya identitas di sana. Kemampuan ini paling sesuai dengan keadaan Chen Heng saat ini. Karena dunia ini akan segera hancur, maka dia bisa pergi ke dunia lain. Hanya saja, di masa lalu, dia hanya memasuki dunia lain sebagai klon, dan tubuh utamanya tetap berada di dunia ini. Karena dunia asalnya akan hancur, dia ingin mengirim tubuh utamanya ke dunia lain.
Karena simulator tersebut dapat membawa klonnya ke dunia lain, seharusnya ia mampu melakukan hal ini. Adapun bagaimana hal itu akan terjadi, Chen Heng tidak tahu. Chen Heng tetap tenang sambil menatap ke kejauhan dalam diam. Setelah beberapa hari itu, emosinya mulai tenang. Emosi yang terkait dengan identitas tubuh ini telah memudar, meninggalkan Chen Heng dalam kedamaian. Di masa lalu, ketika Chen Heng pertama kali datang ke dunia ini, dia ingin menebus semua penyesalannya dan mendaki setinggi mungkin. Ternyata semuanya hanyalah mimpi, dan sekeras apapun dia berusaha, semuanya sia-sia. Aku sudah melakukan yang terbaik, Chen Heng mendongak sambil berkata, aku sudah melakukan yang terbaik dan mencapai banyak hal, adapun kesimpulannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Saat ini, apapun yang dia lakukan tidak akan berpengaruh apapun. Karena itu, dia hanya akan menunggu sampai akhir. Tidak peduli apakah dia hancur atau mendapatkan kehidupan baru, Chen Heng akan menerimanya dengan tenang. Waktu berlalu perlahan. Di langit, matahari bersinar di atas tanah, menerangi segalanya. Namun, entah mengapa, sinar matahari yang tadinya hangat kini membuat orang merasakan sedikit hawa dingin. Kenapa dingin sekali? Gumam seseorang pada diri sendiri. Dia adalah gadis biasa yang tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Pada hari itu, dia berencana untuk pergi keluar dan bermain. Namun, pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan perasaan gelisah yang aneh di benaknya, entah mengapa, saat berjalan di jalan ini, ia terus merasa telah melupakan sesuatu. Apa hal penting yang telah ia lupakan itu? Sebenarnya apa itu? Dia terus berpikir dalam hati tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak normal, dan dia telah mempersiapkan diri sejak lama untuk perjalanan ini, jadi dia tidak meninggalkan apapun. Tiket yang telah ia beli sebelumnya ada di tangannya, dan tiket itu tidak hilang. Lalu, apa sebenarnya yang telah ia lupakan? Gadis itu secara naluriah merasa sangat gelisah. Dia melanjutkan perjalanan menuju tujuannya, tetapi semangatnya sudah lama hilang. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang lain juga mengalami hal yang sama. Di seluruh dunia, tak peduli apakah itu pria atau wanita, orang tua atau anak-anak, semua orang merasakan hal yang sama, mereka merasa telah melupakan sesuatu. Dunia menjadi sunyi. Di langit, malam tanpa bentuk turun, menyebabkan semua orang mendongak. Di sana, sebuah lubang hitam raksasa telah terbuka, menampakkan dunia lain. Itu adalah dunia yang tandus dan hancur, di dalam dunia itu, terdapat bangunan-bangunan yang runtuh, jalan-jalan yang lapuk, dan mayat-mayat. Ini adalah pemandangan aneh yang belum pernah dilihat kebanyakan orang sebelumnya. Di masa lalu, hanya beberapa awakener yang pernah melihat pemandangan aneh ini. Kebanyakan orang sama sekali tidak tahu, dan bahkan jika mereka berada di dalam anomali, mereka tidak menyadarinya. Namun, sekarang, akhir dunia telah terlihat jelas bagi semua orang. Hanya itu saja. Ada apa dengan bangunan-bangunan yang hancur dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya itu? Selain itu, mengapa ada perasaan sedih yang mendalam di hati mereka? Pada saat itu, semua orang menatap ke langit, ke arah kota yang sebagian terlihat itu. Melihat pemandangan itu, mereka terkejut dan teringat sesuatu. Sepertinya aku punya. Di jalanan yang ramai, gadis yang tadi menatap langit dengan tatapan kabur, sudah lama meninggal. Pada saat itu, dia mengingat semuanya. Akhir hidupnya, serta tangan raksasa yang menutupi langit. Ya, pada saat itu, dia akhirnya ingat. Dia bukanlah orang sungguhan yang hidup, dan sudah meninggal. Tanpa disadari, air mata mengalir dari matanya dan jatuh ke bajunya. Bukan hanya dia. Saat ini, semua orang di dunia sedang menatap langit. Mereka tidak merasa terkejut atau takut, hanya merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Seolah-olah mereka memahami segalanya, mereka berhenti berjuang dan diam-diam mengenang masa lalu, mengingat kembali saat-saat indah. Itulah kenangan mereka, hal yang paling berharga bagi mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa setiap orang akan mati. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, dan ketika seseorang sedang sekarat, mereka akan memikirkan hal-hal yang paling berharga bagi mereka. Bukan hanya mereka. Hal ini juga terjadi pada Chen Heng. Di dalam kota Lin, di sebuah gang tua, Chen Heng berada di kamarnya sambil menatap langit. Dia sama seperti orang lain dan tidak tampak jauh berbeda. Saat dunia semakin mendekati kematian, berbagai macam kenangan muncul di benaknya. Sebagian dari kenangan itu berasal dari dunia sebelumnya, sedangkan sebagian lainnya dari dunia lain. Semuanya sangat kaya dan menakjubkan. Dibandingkan dengan orang lain di dunia ini, pengalaman Chen Heng sungguh luar biasa. Di masa lalu, dia pernah menjadi pencipta sebuah kekaisaran dan telah menyatukan seluruh dunia.
Bagi orang awam, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka alami seumur hidup. Di depannya, cahaya keemasan terus bersinar. Saat dunia akan runtuh, simulator itu tampaknya masih mengalami perubahan. Selama beberapa hari terakhir, Chen Heng telah mempertimbangkan untuk pergi ke dunia lain untuk mencari cara menyelamatkan dunia ini. Meskipun dunia akan hancur, masih ada banyak dunia di luar sana, dan mungkin dia akan mampu menemukan cara untuk menyelamatkan dunia ini. Namun, karena simulator tersebut mengalami perubahan yang sangat drastis, dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Tanpa simulator, tidak ada yang bisa dilakukan Chen Heng di dunia ini. Dia memang memiliki kekuatan yang dapat menyaingi seorang dewa, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Namun, menghadapi kehancuran dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan. Chen Heng diam-diam menoleh dan melihat ke samping. Di sana, tergantung sebuah cermin yang memperlihatkan penampilan Chen Heng. Penampilannya masih hampir sama, tetapi banyak kerutan muncul di wajahnya, dan tubuhnya tampak agak kurus. Dia tahu bahwa sebenarnya, seperti inilah penampilan aslinya. Lagi pula, di dunia nyata, tubuhnya ini sudah lama mati, dan dia pasti sudah menjadi mayat yang layu. Dengan penampilannya saat ini, dia bisa membintangi film horor. Ekspresi Chen Heng tenang dan dia menunggu dalam diam. Seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut menjadi semakin intens. Angin mulai bertiup dan tanah mulai bergetar. Di kejauhan, langit terbelah dan sebuah tangan raksasa muncul di hadapan semua orang. Semuanya terjadi lagi persis seperti dalam ingatan mereka. Saat tangan raksasa itu muncul, dunia mulai runtuh. Seiring semakin banyak makhluk yang terbangun, lanskap mimpi ini mulai menghilang. Dunia ini terbentuk dari pikiran dan ingatan banyak makhluk, dan sekarang setelah ingatan semua orang kembali, alam mimpi itu runtuh. Chen Heng menundukkan kepala dan memandang dirinya sendiri. Tubuhku, menghilang, gumamnya sambil menatap tubuhnya. Tubuhnya mulai menjadi transparan, seperti kabut di bawah sinar matahari. Jelaslah, seiring lenyapnya dunia ini, keberadaannya pun ikut lenyap. Lagi pula, tubuhnya bukanlah nyata dan hanyalah jejak dari pikirannya. Dalam alam mimpi sebelumnya, secuil pikiran seseorang sudah cukup untuk menciptakan tubuh. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Apa yang seharusnya lenyap, akan lenyap. Tak lama kemudian, alam mimpi itu runtuh sepenuhnya. Dengan suara dentuman keras, jejak cahaya terakhir menghilang sebelum kegelapan menyelimuti segalanya, termasuk tubuh Chen Heng. Pada saat itu, dia dapat merasakan dengan jelas perubahan pada tubuhnya. Dunia telah lenyap, tetapi dia masih ada. Meskipun dia telah kehilangan wadahnya, tubuhnya, dengan kekuatan Chen Heng, dia dapat mempertahankan keberadaannya untuk sementara waktu bahkan tanpa tubuh. Setelah alam mimpi itu hancur, dia kembali ke dunia nyata. Di hadapannya terbentang pemandangan apokaliptik. Di dalam dunia itu, reruntuhan bangunan peradaban yang hancur berdiri di sana. Mayat-mayat tergeletak dengan tenang di tanah, mempertahankan posisi yang sama seperti saat mereka meninggal. Saat Chen Heng tiba di dunia nyata, energi tubuhnya mulai terkuras. Apa ini? Dia mengangkat kepalanya dan berpikir dalam hati. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dalam keadaan normal, dia masih bisa menyerap energi spiritual untuk mempertahankan eksistensinya bahkan tanpa tubuhnya. Dia bahkan bisa merasuki tubuh seseorang dan bereinkarnasi. Namun, di dunia ini, energinya terus terkuras, dan dia tidak bisa menggantinya. Segala sesuatu di dunia ini telah mati. Tangan raksasa itu tidak hanya mencuri kekuatan kehidupan dunia, tetapi juga energinya. Ki spiritual, daya hidup, matahari. Semuanya telah lenyap, menyisakan cangkang kosong. Sekalipun dengan kultivasi Chen Heng, dia akan perlahan mati di dunia ini. Oleh karena itu, dia harus pergi sebelum hal itu terjadi. Sambil berpikir ke sana, Chen Heng menunduk. Di depan, cahaya keemasan masih bersinar, dan semakin lama semakin jelas terlihat. Namun, tampaknya hal itu berubah, dan beberapa kata kadang-kadang muncul. Sudah waktunya untuk pergi. Berdiri di sana dan memandang kegelapan yang menyelimuti daratan, Chen Heng mengambil keputusan. Setelah itu, dia berbalik dan mulai mencoba menggunakan kekuatan simulator tersebut. Ini adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Chen Heng tidak bisa meninggalkan dunia ini dan menyeberang ke dunia lain dengan kekuatannya sendiri. Hal ini saja sudah terdengar cukup sulit, dan Chen Heng bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan demikian, satu-satunya harapannya adalah simulator tersebut. Setelah jangka waktu tersebut, simulator secara bertahap menjadi stabil. Meskipun belum sepenuhnya bertransformasi, kondisinya tetap lebih baik daripada sebelumnya. Jika Chen Heng mencoba menggunakan simulator sekarang, dia mungkin punya kesempatan.
Oleh karena itu, Chen Heng tidak ragu-ragu dan mencobanya. Bukan karena dia tidak mau menunggu sampai evolusi simulator selesai. Dia hanya tidak mampu menunggu. Dunia terasa benar-benar mati, dan tinggal di sini, energi Chen Heng sangat terkuras setiap menitnya. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Menurut perkiraan Chen Heng, dia hanya akan mampu bertahan paling lama beberapa hari saja. Dia harus menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini sebelum itu terjadi. Oleh karena itu, dia mulai mencoba. Setelah itu, antarmuka simulator pun muncul. Hanya saja teks yang ditampilkan berbeda. Dunia tempatmu berada telah hancur. Apakah kamu ingin bereinkarnasi? Melihat kata-kata itu, Chen Heng tanpa ragu membenarkannya. Setelah dia membenarkan, kata-kata itu tiba-tiba meredup, tetapi Chen Heng tetap berdiri di sana dan belum meninggalkan dunia ini. Hal ini membuat Chen Heng mengerutkan kening. Bukankah itu sudah cukup? Gumamnya pada diri sendiri. Setelah membaca antarmuka simulator, dia memahami alasannya. Segala sesuatu membutuhkan energi untuk beroperasi. Hal yang sama juga berlaku untuk simulator, dan energi yang dibutuhkannya bukanlah energi biasa. Poin simulasi adalah energi yang digunakan untuk menggerakkan simulator. Chen Heng sudah mengetahui hal ini sejak lama. Poin-poin tersebut tampak seperti hadiah setelah menyelesaikan permainan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Menurut pandangan Chen Heng, perolehan poin adalah hasil dari interaksinya dengan dunia lain, dan pengaruhnya memberikan energi pada simulator tersebut. Inilah mengapa Chen Heng akan menerima lebih banyak poin ketika dia memberikan pengaruh yang lebih besar di suatu dunia. Poin-poin itu sendiri tampaknya merupakan energi tingkat tinggi. Energi ini memungkinkan simulator untuk beroperasi, serta memungkinkan Chen Heng untuk pergi ke dunia lain. Saat ini, yang kurang dari Chen Heng adalah energi itu. Sebelumnya, dia telah memperoleh lebih dari 10.000 poin dalam simulasi sebelumnya. Ini seharusnya merupakan angka yang sangat besar, dan seharusnya cukup bagi Chen Heng untuk menggunakannya secara boros. Namun, seiring perubahan dunia, transformasi simulator tersebut menghabiskan poinnya, sehingga ia hanya memiliki sekitar 5.000 poin. Tampaknya 5.000 poin itu tidak cukup baginya untuk melakukan perjalanan ke dunia lain. Hal ini menempatkannya dalam situasi yang cukup canggung. Karena energi simulator tidak cukup untuk mendukung kepergianku, maka bakar saja semua yang kumiliki. Kata Chen Heng sambil menatap langit. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya mulai terbakar. Seluruh energi magisnya, esensinya, dan bahkan jiwanya pun menyala. Semua prinsip Dao yang telah dipahami Chen Heng juga muncul. Sejumlah besar energi tersebar. Seorang True Lord tingkat puncak yang mengerahkan seluruh kekuatannya akan memancarkan energi yang sangat besar dan mengerikan. Dengan energi ini, bahkan simulator pun mengalami beberapa perubahan, dan kata-kata di depan Chen Heng menjadi sedikit lebih jelas. Namun, meskipun Chen Heng mengerahkan energinya sendiri untuk memberi daya pada simulator, tampaknya itu masih belum cukup. Masih butuh sedikit lagi. Melihat perubahan pada simulator, Chen Heng mengerutkan kening. Setelah membakar dirinya sendiri, tubuhnya dengan cepat menjadi transparan. Jiwanya, yang seharusnya mampu bertahan selama beberapa hari, kini hanya bisa bertahan sekitar setengah hari. Namun, itu saja tidak cukup. Simulator itu tetap diam. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menunggu. Namun, selain menunggu, tampaknya dia tidak punya pilihan lain. Sambil berpikir ke sana, Chen Heng menghela napas. Hanya saja, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dalam indera-inderanya, tampaknya ada energi tertentu yang tumbuh di dunia. Tapi bagaimana itu mungkin? Seluruh energi dunia ini telah terkuras habis, hanya menyisakan kerangka. Namun, Chen Heng jelas merasakannya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa energi itu mengalir menuju suatu tempat tertentu, menuju tempat Chen Heng berada. Ini. Menyadari hal itu, Chen Heng segera mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Di sana, jejak cahaya yang samar muncul. Matahari telah padam, meninggalkan dunia ini sebagai tempat yang dingin dan gelap. Namun, kini cahaya muncul di langit, menerangi sekitarnya. Itu adalah sosok seseorang. Chen Heng dapat melihat siluetnya secara samar, tetapi fitur-fiturnya terlalu kabur. Sesaat kemudian, sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya redup dan melesat ke arah tubuh Chen Heng. Chen Heng hanya bisa menyaksikan cahaya itu meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan perasaan hangat menyelimutinya. Akibat masuknya cahaya ini ke dalam dirinya, energi Chen Heng tampaknya sedikit meningkat. Ini. Kenangan-kenangan asing muncul di benaknya, membuatnya merasa terkejut. Sebelum ia sempat tersadar, seluruh dunia mulai mengalami perubahan. Lebih banyak lagi berkas cahaya putih muncul di langit.
Di seluruh dunia, sinar cahaya samar muncul di atas mayat-mayat, melesat ke langit. Itulah pikiran dan keinginan orang-orang yang telah meninggal. Itu adalah bagian terbaik dari jiwa mereka. Pada saat itu, mereka seolah merasakan kesulitan yang dialami makhluk hidup terakhir di dunia dan bergegas keluar. Cahaya memenuhi pandangan Chen Heng. Awalnya, hanya manusia yang ada, tetapi segera, bahkan hewan pun mulai bergabung. Melihat pemandangan ini, Chen Heng menjadi terkejut dan merasa cukup bingung. Kehangatan dan rasa akrab muncul di hatinya. Dia seolah mampu merasakan dunia itu sendiri, serta kehendak penuh kasih sayangnya. Kesadaran dunia. Nak, kamu butuh bantuan. Di dalam kegelapan, kesadaran yang samar menyebar. Kesadaran ini sangat kabur dan kacau, tetapi merasakan kesulitan Chen Heng, ia melepaskan energi yang telah disimpannya. Cahaya di langit itu adalah energi dari orang-orang yang telah meninggal. Energi tak berbentuk menyelimuti tanah. Ketika Chen Heng mengangkat kepalanya sekali lagi, sekitarnya telah tergenang air. Cahaya tak terbatas menyerbu tubuhnya, mengubah sekitarnya menjadi lautan cahaya. Suasana hangat menyelimuti Chen Heng, membuatnya merasa sangat nyaman. Hanya saja, saat hal ini terjadi, figur-figur tersebut mulai hancur berantakan. Sepertinya ada suara-suara yang tak terhitung jumlahnya di dalam hati Chen Heng, yang memberikan restu kepada dirinya. Pergi-pergi. Dunia ini akan segera lenyap, dan kita pun akan lenyap. Bawalah harapan dan berkat kami dan tinggalkanlah. Suara-suara lembut terdengar di telinga Chen Heng. Pada saat itu, Chen Heng menyadari bahwa banyak dari orang-orang itu adalah orang-orang yang dikenalnya. Di sana ada guru-gurunya dan para seniornya, teman-temannya, saudara perempuannya, dan orang tuanya. Tampaknya mereka belum benar-benar meninggal dan datang menghadap Chen Heng untuk memberikan restu mereka. Orang-orang itu sudah meninggal, tetapi keinginan mereka masih tetap ada. Pada saat itu, mereka berdiri di sana dan tersenyum kepada Chen Heng. Di balik orang-orang yang dikenalnya, terdapat banyak sekali orang yang tidak dikenalnya. Sudah waktunya untuk pergi, sebuah suara lembut terdengar sebelum energi mengerikan meledak keluar. Seolah-olah dipengaruhi oleh energi ini, cahaya keemasan itu menjadi semakin kuat. Akhirnya, simulator tersebut diaktifkan. Proses memulai ulang simulator telah selesai. Apakah Anda ingin dipindahkan? Kata-kata muncul di hadapan Chen Heng, tetapi sekarang, kata-kata itu berwarna emas dan memancarkan aura suci. Melihat kata-kata itu, Chen Heng tidak ragu-ragu. Ya. Energi aneh menyelimuti area ini dan menyinari tubuh Chen Heng. Pada saat itu, tubuh Chen Heng menghilang dan meninggalkan tempat ini. Setelah Chen Heng meninggalkan dunia itu, dia tiba di tempat yang misterius dan unik. Dia tampak berada di dalam sungai. Sungai itu dipenuhi dengan energi tertentu yang terus mendorongnya maju. Menyadari hal ini, Chen Heng berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke belakang. Di belakangnya, ia bisa melihat dunia yang sangat luas. Dunia tampak sangat luas, tetapi dunia itu telah lama mati, dan warnanya abu-abu gelap. Dunia itu memancarkan perasaan membusuk, dan semua kehidupan di dalamnya tampaknya telah lenyap. Saat memandang dunia ini, perasaan kedekatan dan kesedihan muncul dalam benaknya. Jelaslah, inilah dunia tempat Chen Heng berada. Chen Heng menatap dunia untuk waktu yang sangat, sangat lama. Setelah itu, ia terus didorong maju oleh energi tersebut dan sampai ke tempat yang berbeda. Air sungai yang jernih mengalir seperti sungai sungguhan, perlahan-lahan bergerak maju. Namun, danau ini sangat kompleks. Hampir setiap saat, Chen Heng akan menemui puluhan celah, yang semuanya merupakan dunia yang berbeda. Sebagian besar planet berwarna putih dan tampak cukup kecil. Hanya sebagian kecil planet yang berukuran lebih besar. Berdasarkan pengamatan Chen Heng, dunia-dunia itu tampaknya merupakan dunia tingkat terendah dan bahkan lebih rendah dari dunianya sendiri. Meskipun kekuatan hidup dunianya telah dicuri, ukurannya jauh lebih besar daripada dunia-dunia ini. Jelas sekali, mereka berada di level yang berbeda. Terkadang, Chen Heng bisa melihat dunia lain. Dunia-dunia itu berwarna merah dan jauh lebih besar daripada kebanyakan dunia lainnya. Dunia-dunia ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan dunia Chen Heng sebelumnya. Menurut perkiraan Chen Heng, ketika dunia lamanya berada di puncak kejayaannya, kemungkinan besar dunia itu juga akan berwarna merah. Namun, Chen Heng juga tidak memilih pilihan tersebut. Saat ia hanyut di sungai ini, ia punya waktu untuk memilih. Oleh karena itu, secara alami dia ingin memilih dunia yang baik. Waktu berlalu perlahan. Di dalam sungai ini, tidak ada konsep waktu yang ketat. Chen Heng merasa waktu telah berlalu cukup lama, tetapi dia tidak bisa memastikan berapa lama tepatnya.
Saat itu, dia merasa telah mencapai semacam batas dan harus membuat pilihan. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling dan bersiap untuk membuat pilihan. Tak lama kemudian, kesempatannya pun tiba. Di depannya, terbentang dunia yang sangat luas. Ini adalah dunia yang sangat luas, dan jauh lebih besar daripada dunia lama Chen Hang. Dari semua dunia yang pernah dilihat Chen Hang, dunia ini termasuk dalam 5 besar. Di permukaan bumi, terdapat cahaya merah, sedangkan di intinya, terdapat cahaya keemasan yang samar. Melihat dunia itu, Chen Hang tanpa ragu berenang menuju dunia tersebut. Melalui usahanya, dia perlahan-lahan semakin dekat dengan dunia itu. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tidak jauh dari situ, muncul gaya tarik yang sangat besar. Sebuah dunia baru muncul. Chen Hang secara naluriah menoleh dan terkejut. Ke arah sana, terbentang dunia yang sangat luas. Warnanya biru langit, dan ada ki ungu samar di dekat intinya. Aura yang sangat bergengsi dapat dirasakan, dan tanpa ragu, ini adalah dunia terbesar yang pernah dilihat Chen Hang. Cahaya yang dipancarkannya saja sudah membuat seseorang merasa sesak napas. Berdasarkan pengamatan Chen Hang, berbagai tingkatan dunia itu seperti berbagai tingkatan keberuntungan. Dunia yang paling biasa berwarna putih. Tidak hanya ukurannya sangat kecil, tetapi energinya pun tidak banyak. Di atas warna putih terdapat warna merah. Dunia Chen Hang sebelumnya memang seperti itu. Di atas warna merah terdapat warna emas. Pada level ini, warna tersebut sangat langka. Setelah menghabiskan waktu yang begitu lama di sungai ini, Chen Hang hanya melihat 5 dunia emas. Akhirnya, warna biru langit bahkan lebih tinggi dari warna emas dan tampak seperti dunia puncak. Terlebih lagi, di bagian intinya bahkan terdapat warna ungu. Dunia inilah yang telah menyeret Chen Hang ke dalam penderitaannya. Dunia ini memancarkan daya tarik yang sangat kuat, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Dunia-dunia lain yang pernah dilihat Chen Hang semuanya memancarkan daya tolak. Di sisi lain, dunia yang sangat besar ini tidak hanya tidak menolaknya, tetapi malah menariknya masuk. Jelas sekali, dunia ini sangat berbeda dari dunia-dunia lainnya. Saat Chen Hang menuju ke dunia itu, dia melihat hal-hal lain. Di sampingnya terdapat dunia besar lainnya. Dunia itu tertutup warna biru tua dan memiliki beberapa titik berbintik, memberikan kesan kekacauan. Dari segi level, tampaknya levelnya lebih rendah daripada dunia lain, tetapi ukurannya jauh lebih besar daripada dunia yang lain. Di hadapan Chen Hang, kedua dunia itu menyatu dengan erat. Pemandangan unik ini membuat Chen Hang ternganga, dan dia merasa cukup terkejut. Saat itu, dia semakin mendekat kedua dunia tersebut. Di depan, salah satu daya tarik dunia muncul, menyeret jiwa Chen Hang masuk. Pada saat itu juga, jiwa Chen Hang terbang keluar dan memasuki dunia itu. Bang! Suara jernih terdengar saat jiwa Chen Hang memasuki dunia itu, dan sejumlah besar energi turun. Setelah memasuki dunia itu, Chen Hang bisa merasakan daya tarik yang sangat kuat dari segala arah. Hukum dunia ini memengaruhi tubuhnya, ingin melahapnya dan menyatukan energinya ke dalam dunia. Chen Hang sudah memperkirakan hal ini. Cahaya keemasan redup bersinar saat kekuatan simulator muncul kembali. Saat Chen Hang menyaksikan, poin-poin yang tersisa menurun dan berkurang setengahnya, dan gaya tarik menghilang. Energi tak berbentuk turun ke atas Chen Hang, memberinya pembaptisan dan mengubahnya menjadi makhluk dunia ini. Setelah transformasi ini selesai, hukum-hukum dunia tidak lagi menolaknya dan menerimanya. Sesaat kemudian, semuanya lenyap. Kegelapan yang kabur menyelimuti segalanya. Kenangan masa lalu terus terbentuk dalam pikiran Chen Hang. Dalam ingatannya, muncul seorang pemuda bernama Aktor, diikuti oleh seorang gadis muda, serta banyak adegan mistis. Ritual di Gunung Suci, pertempuran yang menghancurkan, perjalanan bersama kelompok pedagang. Saat Chen Hang terbangun, dia berada di tempat lain. Itu adalah ruangan kecil, yang dipenuhi cahaya matahari terang dari luar. Chen Hang duduk di dalam ruangan, dengan 2 orang di sampingnya. Kamu sudah bangun. Melihat Chen Hang terbangun, kedua orang itu menoleh. Seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun menatap Chen Hang dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak banyak, Chen Hang bangkit dengan susah payah dan memeriksa tubuhnya sambil menjawab. Selamat beristirahat, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sebelum beralih ke orang lain untuk membahas hal-hal lain. Orang-orang Oro akan segera menyusul kita. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan perjalanan atau tetap di sini? Mereka akan menyusul cepat atau lambat. Ketika saat itu tiba, kita pasti akan menghabisi mereka.
Kedua orang itu berbicara dengan penuh perhatian, tampak sepenuhnya fokus pada diskusi mereka, sama sekali tidak memperhatikan Chen Hang. Berdiri di sana, Chen Hang menggelengkan kepalanya dengan kuat sambil melihat ke samping. Gelombang kenangan muncul di benaknya. Aktor Hatim. Dia adalah seorang pemuda dari keluarga Hatim dan salah satu dari banyak putra Adipati Hatim. Keluarga Hatim adalah salah satu dari 3 keluarga besar kerajaan Malido, dan kedudukannya hanya lebih rendah dari keluarga kerajaan Malido. Legenda mengatakan bahwa garis keturunan keluarga Hatim mengandung garis keturunan para dewa dan memiliki kekuatan ilahi. Keluarga seperti itu tentu saja sangat besar dan berpengaruh, dan merupakan salah satu keluarga terkemuka di kerajaan Malido. Sebagai putra sang kepala keluarga, aktor memiliki latar belakang yang bergengsi, dan ia lebih unggul dari yang lain sejak muda, menjalani kehidupan yang dikagumi orang lain. Namun, semua itu sudah menjadi masa lalu. Saat perang meletus, Kekaisaran Oro telah melakukan invasi. Adipati Hatim tewas dalam pertempuran, dan seluruh keluarga Malido telah musnah. Setelah Adipati Hatim meninggal, seluruh anggota keluarga Hatim mulai melarikan diri, dan mereka meninggalkan kerajaan Malido menuju tempat lain. Hal ini juga berlaku untuk aktor. Sebagai anak Adipati Hatim, meskipun ia tidak terlalu disayangi, ia tetap dikejar-kejar oleh orang-orang Oro. Bisa dikatakan bahwa situasinya cukup buruk. Sebelumnya, saat mereka melarikan diri, mereka bertemu dengan sekelompok bandit dan bertarung dengan mereka, membayar harga yang mahal. Selama pertempuran itu, aktor tidak hanya mengalami luka parah, tetapi banyak pengikutnya juga terluka atau tewas. Kini, hanya sedikit orang yang tersisa. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Hang mengangkat tangannya dan menyentuh kepalanya. Melalui tangannya, ia dapat merasakan dengan jelas suhu dahinya. Jauh lebih panas dari biasanya. Aku demam, pikir Chen Hang dalam hati. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus merayakan keberhasilannya pergi ke dunia baru dengan selamat atau menghela napas. Keberuntungannya tidak begitu baik. Begitu turun ke dunia ini, bahkan sebelum dia melakukan sesuatu, dia sudah berada dalam bahaya besar. Kerajaan itu hancur berantakan, ayahnya telah meninggal dalam pertempuran, dan ada tentara yang memburunya. Ini adalah awal terburuk yang pernah dialami Chen Hang. Yang lebih buruk lagi adalah betapa lemahnya tubuh ini. Keluarga Hatim adalah keluarga seorang adipati, dan meskipun identitasnya sebelumnya tidak disukai, ia tetap menerima pendidikan terbaik. Namun, terlepas dari itu, dia belum mampu membangkitkan kekuatan hidupnya sendiri. Dunia ini adalah dunia yang menyimpan kekuatan besar. Legenda mengatakan bahwa ada dewa-dewa yang berada di luar dunia dan memandang dunia dari atas. Selain dunia fisik, ada juga dunia bawah dan jurang, yang juga sangat luas. Di seluruh negeri, terdapat para pejuang perkasa yang menulis legenda mereka sendiri. Di dunia ini, tidak hanya ada dewa-dewa yang perkasa, tetapi juga manusia fana yang memiliki kekuatan mereka sendiri. Keluarga Hatim memiliki apa yang disebut kekuatan hidup, yang merupakan warisan prajurit ortodoks. Konon, keluarga Hatim memiliki garis keturunan dewa, sehingga memudahkan para anggotanya untuk membangkitkan kekuatan hidup mereka. Namun, tubuhnya ini tidak memiliki banyak kekuatan. Meskipun ia telah menerima pendidikan dan sumber daya terbaik, ia masih belum membangkitkan kekuatan hidupnya dan hanya lebih kuat dari orang biasa. Dengan demikian, apa yang diwarisi Chen Hang hanyalah tubuh yang sedikit lebih kuat daripada tubuh orang biasa. Terlebih lagi, tubuh itu telah mengalami luka parah. Sungguh merepotkan, Chen Hang mengusap dahinya dan menghela napas. Baginya, fondasi tubuh ini terlalu lemah. Namun, itu tidak terlalu buruk. Esensi Chen Hang berbeda, meskipun dia telah menghabiskan setengah dari esensinya untuk melakukan perjalanan melintasi dunia, dia masih memiliki sebagian dari esensi penguasa sejati miliknya. Dia telah membawa esensi ini ke dalam tubuh ini, memberinya kekuatan tertentu. Sambil berdiri di sana, Chen Hang mengangkat kepalanya dan berpikir dalam hati. Di dalam tubuhnya, muncul gelombang energi yang mengalir melalui tubuhnya dan menyebabkannya menjadi lebih kuat. Dalam waktu singkat, perasaan lemah itu dengan cepat menghilang. Menyadari hal ini, Chen Hang terus menguji berbagai hal. Dia mulai mencoba menggunakan teknik kultivasi yang telah dipelajarinya sebelumnya, tetapi sebelum dia bisa memulai, perasaan ditolak tiba-tiba muncul. Seolah-olah ia merasakan sesuatu, saat energi tak berbentuk yang dipenuhi aura penolakan terhadap Chen Hang muncul di dunia sekitarnya. Ini. Merasakan penolakan itu, Chen Hang mengerutkan kening dalam hati dan berhenti. Kesadaran dunia ini, sangat aktif, pikir Chen Hang dalam hati sambil menatap langit. Dibandingkan dengan dunia sebelumnya, kesadaran di dunia ini jauh lebih aktif.
Dunia ini secara naluriah menolak sistem yang tidak termasuk dalam dunia ini. Jika dia mencoba untuk berkultivasi secara paksa, hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Menyadari hal ini, Chen Heng segera berhenti dan mencoba hal lain. Jika dia tidak bisa menggunakan teknik kultivasi dari alam langit biru, bagaimana dengan dunia penyihir? Chen Heng sekali lagi mulai mencoba. Tes ini jauh lebih berhasil. Tampaknya dunia ini memiliki sistem yang serupa, dan Chen Heng tidak merasakan penolakan yang sangat besar itu dan berhasil. Dia mampu memasuki kondisi meditasi. Pada saat itu, dua orang lainnya berdiri. Mereka pertama-tama menatap Chen Heng sebelum berbalik dan berjalan keluar. Banyak orang telah melarikan diri dari kerajaan Malido, dan sebagian besar dari mereka adalah bangsawan. Karena mereka diburu oleh kerajaan Oro, mereka terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Selain Chen Heng dan kedua orang itu, masih banyak orang lainnya. Setelah kedua orang itu keluar, Chen Heng juga berjalan keluar. Di luar, ada beberapa orang yang duduk di sana, berdiskusi dengan suara pelan. Namun, berbeda dengan dua pria di dalam ruangan, sebagian besar orang yang duduk di sini adalah perempuan, dan ada juga beberapa anak-anak. Duduk mengelilingi api unggun, ekspresi mereka tampak cukup muram. Setelah beberapa saat, sebuah suara kecil terdengar. Dewi Cahaya Bulan yang Agung, lindungilah kami. Sebuah doa yang lembut terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. Mendengar itu, Chen Heng secara naluriah menoleh. Ke arah sana, ada seorang gadis muda berambut pirang dan berwajah lembut duduk di sana sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia masih sangat muda dan tampak sangat tulus saat berdoa. Hanya saja, lengannya sedikit gemetar, membuatnya tampak cukup ketakutan. Dewi Cahaya Bulan, gumam Chen Heng pada dirinya sendiri. Dia sendiri tidak percaya pada legenda tentang dewa-dewa. Namun, memang ada legenda tentang dewa-dewa di dunia ini, dan jumlahnya sangat banyak. Baik itu kerajaan maupun suku-suku kecil, mereka semua memiliki dewa-dewa mereka sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk kerajaan Malido. Di kerajaan Malido, Dewi Cahaya Bulan adalah agama ortodoks. Seluruh kerajaan, termasuk keluarga Hatim, adalah pengikut yang taat. Konon, kekuatan Dewi ini adalah cahaya bulan. Namun, ketika kerajaan Malido hancur, Dewi Cahaya Bulan tidak turun dan menyelamatkan kerajaan Malido. Hal ini juga terjadi di tempat-tempat lain sebelumnya. Sudah lama sekali sejak para dewa turun ke dunia ini. Berdasarkan catatan yang ada, tampaknya para dewa memang ada, tetapi telah lama tidak aktif. Dewa sejati, gumam Chen Heng pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Menurut pandangannya, yang disebut dewa hanyalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Berbagai legenda di dunia ini menjadi bukti akan hal tersebut. Di dunia ini, banyak manusia fana yang menjadi setengah dewa dan bahkan membunuh para dewa. Ternyata, para dewa ini bukanlah makhluk yang tak terkalahkan, melainkan hanya makhluk tingkat tinggi. Hanya saja, karena mereka bisa dianggap sebagai dewa, kekuatan mereka akan sangat besar. Lalu, jika dilihat dari segi dewa-dewa dunia ini, dan tangan yang telah menghancurkan dunianya yang lama, siapa yang lebih kuat? Chen Heng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Meskipun dia telah meninggalkan dunia lamanya, dia tidak melupakan tangan yang telah menghancurkan dunia dan mencuri semua vitalitas. Dalam sekejap, seluruh vitalitas dunia telah direbut. Untuk sesuatu yang mampu menghancurkan dunia secara instan, kekuatan semacam ini bisa disebut dewa. Tak lama kemudian, Chen Heng menepis pikiran-pikiran itu. Perbedaan antara dirinya sebagai dewa dan dirinya saat ini terlalu besar. Saat ini, hal terpenting adalah bahaya yang mengancamnya. Identitas ini berasal dari keluarga bangsawan, dan itu cukup baik karena garis keturunannya. Di dunia manapun, darah bangsawan adalah hal yang baik dan dapat memberinya keuntungan besar. Meskipun ayah dari identitas ini telah meninggal, hal ini masih bisa memberikan banyak keuntungan baginya. Ini termasuk faksi besar keluarga Hatim. Mereka akan meninggalkan cadangan untuk rakyat mereka, dan bukan hanya di kerajaan Malido. Dari apa yang diketahui Chen Heng, orang-orang dari keluarga Hatim tinggal di kerajaan lain, dan banyak di antara mereka memiliki kedudukan tinggi. Jika dia bisa lolos dari situasi ini dan menggunakan identitasnya sebagai putra Adipati Hatim, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Saat ini, mereka sedang menuju ke Kadipaten Hemu, tempat Chen Heng memiliki seorang paman. Berdasarkan ingatannya sebelumnya, masih ada tentara yang memburu mereka. Jika mereka ingin menghindari para tentara ini. Chen Heng menoleh dan memandang orang-orang itu, ada sedikit rasa dingin di hatinya.
Jika dia ingin lolos dari kejaran tentara, pilihan terbaik adalah melarikan diri sendirian. Sambil berdiri di sana, Chen Heng berpikir dalam hati. Jika dia hanya ingin meninggalkan tempat ini, maka melarikan diri sendirian tentu saja merupakan pilihan tercepat. Tanpa terseret oleh orang-orang biasa, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melarikan diri. Namun, jika dilihat dari segi pembangunan, hal itu tidak demikian. Semua orang ini adalah keturunan bangsawan kerajaan Malido, dan mereka semua memiliki potensi besar. Jika mereka berhasil melarikan diri bersama, dia akan dapat meminjam kekuatan orang-orang ini untuk berkembang. Dengan demikian, ikatan yang terbentuk karena berhasil melewati krisis bersama sangatlah berharga. Dari perspektif ini, tampaknya manfaat dari tetap tinggal dan membantu mereka melarikan diri lebih besar. Hanya saja, itu akan lebih berbahaya. Sejujurnya, kedua pilihan itu sama-sama baik. Yang terpenting adalah mengelola bahayanya. Chen Heng berpikir dalam hati sambil memandang keluar. Saat itu, dia belum mengambil keputusan dan menatap ke depan. Di sini ada beberapa ruangan yang kumuh, dan terbuat dari kayu. Ruangan-ruangan itu tampak seperti rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para pemburu di masa lalu. Tidak jauh dari situ, dua gadis bersembunyi di dekat sebuah rumah dan menangis terseduh-seduh. Yang menderita bukan hanya kerajaan, tetapi juga individu-individu. Chen Heng ingat bahwa kedua gadis ini adalah putri seorang Viscount. Mereka menjalani hidup tanpa kekhawatiran dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka menghadiri jamuan makan dan membaca puisi. Seandainya hal ini tidak terjadi, mereka akan menjalani kehidupan yang menyenangkan, dan masalah terbesar mereka hanyalah hal-hal sepele. Chen Heng ingat bahwa setengah bulan yang lalu, kedua gadis itu jatuh cinta pada seorang ksatria muda yang tampan dan mendesah merindukan cinta mereka. Namun, setelah kerajaan Malido hancur, kehidupan kedua gadis itu berubah dalam sekejap. Kehidupan di dunia luar menghampiri mereka, dan ternyata tidak seromantis dan semenarik yang mereka bayangkan. Sebaliknya, kehidupan itu kejam dan tanpa ampun. Sebelum berangkat, kelompok mereka berjumlah lebih dari 100 orang, karena banyak yang membawa pelayan mereka. Dalam sekejap mata, hanya tersisa kurang dari 10 orang. Hati setiap orang dipenuhi dengan kematian dan pedang, dan banyak orang mengalami mimpi buruk karena terjebak dalam situasi tersebut. Chen Heng mengalihkan pandangannya dari kedua gadis itu ke arah seorang pendeta wanita di sampingnya. Pendeta wanita itu juga seorang perempuan, tetapi usianya agak lebih tua, sekitar awal 20-an. Ia bernama Aril dan merupakan salah satu pendeta Dewi Cahaya Bulan sebelum kerajaan Malido hancur. Namun, ia hanyalah seorang pendeta magang. Para pendeta atau pendeta wanita resmi perlu mendapatkan respons dari dewa dan benar-benar membangkitkan kemampuan ilahi. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan di dunia. Secara umum, para pendeta yang telah membangkitkan kemampuan ilahi dapat menyaingi para ksatria yang telah membangkitkan kekuatan hidup mereka. Para pendeta tergabung dalam balai ilahi, sedangkan kekuatan kehidupan dimiliki oleh para ksatria dari keluarga bangsawan. Apapun itu, keduanya memiliki reputasi yang tinggi. Sayang sekali Aril hanyalah seorang calon pendeta wanita, jika tidak, melarikan diri akan jauh lebih mudah. Para pendeta resmi dapat menggunakan kemampuan penyembuhan ilahi. Jika Aril dapat menggunakannya, lebih sedikit orang yang akan meninggal saat melarikan diri. Setelah itu, Chen Heng terus menoleh ke samping. Di depan perapian, ada seorang pria parubaya dan seorang pria muda yang duduk bersama. Pria parubaya itu mengenakan baju zirah hitam, yang tampak sangat berbeda dari baju zirah biasa. Ia memegang sepotong roti dan mengunyahnya perlahan. Di sebelahnya, pemuda itu memegang sepotong daging yang baru saja dipanggang, dan dia memakannya dengan lahap. Seolah merasakan tatapan Chen Heng, ia menoleh dan tersenyum ramah, "Ayo makan sekarang karena kau sudah bangun. Kita masih harus menempuh perjalanan jauh, jadi pastikan kau makan agar punya tenaga." Pemuda itu tersenyum, dan ada tekad yang terpancar di wajahnya. Terlepas dari situasi mereka, dia tidak patah semangat dan malah tampak penuh energi. Mendengar kata-katanya, Chen Heng berjalan mendekat dan menerima roti darinya. "Bukankah kita akan ketahuan jika kita menyalakan api?" tanyanya sambil memandang api itu. Dibandingkan dengan sekadar makan roti, menyalakan api dapat menarik perhatian dan memancing binatang buas. Hal ini kurang cocok untuk sekelompok orang yang sedang buron. "Tidak apa-apa," kata pemuda itu sambil mengangkat bahu dan menyeringai, "jika ada binatang buas yang datang, itu akan menjadi makanan tambahan bagi kita. Sedangkan untuk para tentara, itu juga tidak masalah. Lagi pula, apapun yang kita lakukan, mereka tetap akan mengejar kita." Dewa yang disembah oleh Kekaisaran Oro adalah dewa bayangan, yang konon telah mencuri api asal.
Selain mengendalikan bayangan, dewa itu juga merupakan dewa pelacak dan pencuri. Oleh karena itu, sebagian besar pengikut mahir dalam menyelinap dan melacak, dan mereka bahkan memiliki beberapa keterampilan yang sesuai. Di antara orang-orang yang memburu mereka, ada beberapa profesional seperti itu. Dengan demikian, terlepas dari apakah mereka menyalakan api atau tidak, mereka tetap tidak akan bisa menghindari orang-orang ini. Mereka harus menghadapinya cepat atau lambat, dan itu hanya masalah kapan. Sambil berpikir demikian, Chen Heng mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi sambil diam-diam memakan rotinya. Roti itu terbuat dari tepung terigu. Teksturnya sangat kering dan rasanya tidak enak, tetapi sekarang bukan saatnya untuk pilih-pilih. Setelah memakan rotinya, sebagian besar rasa lelah dan laparnya hilang. Di antara orang-orang Chen Heng, beberapa perubahan sedang terjadi. Setelah datang ke dunia ini, energi True Lord yang tersisa dalam dirinya perlahan membantu tubuh ini berevolusi. Hampir setiap saat, kekuatan Chen Heng meningkat dan pulih. Meskipun hanya sedikit energi sisa, itu sudah cukup bagi Chen Heng. Setidaknya, menurut perkiraan Chen Heng, setelah ia menyerap energi ini, kekuatannya akan mampu menyaingi seorang penyihir sejati. Kekuatan semacam itu akan sangat tangguh, dan akan cukup untuk menghadapi krisis saat ini. Inilah mengapa Chen Heng mampu tetap tenang dan duduk diam di sana, mengamati situasi. Selain beberapa wanita dan gadis, pria parubaya dan pria muda memiliki identitas khusus. Meskipun mereka berasal dari kerajaan Malido, mereka tidak pernah menyebutkan identitas mereka, seolah-olah mereka tidak ingin mengatakannya. Identitas Chen Heng sebelumnya juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Nama pria parubaya itu adalah Lamu, dan dia sangat berkuasa. Dia sangat menghormati pemuda itu dan tampaknya adalah pelayannya. Pemuda itu sangat misterius. Saat ini, Chen Heng hanya mengetahui namanya, yaitu Herdosiri. Namun, meskipun Chen Heng tidak tahu siapa dia memang berasal dari kerajaan Malido dan hanya memiliki identitas yang misterius. Di perjalanan, berkat kekuatan Herdosiri dan Lamu mereka mampu meloloskan diri. Tidak diragukan lagi, identitas mereka jelas bukan identitas biasa. Lingkungannya cukup rimbun, dan semuanya tampak tenang. Tampaknya orang-orang itu tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dalam waktu singkat. Hal ini tidak mengejutkan. Banyak orang telah melarikan diri dari kerajaan Malido, dan mungkin orang-orang dari Kekaisaran Oro sedang mengejar orang-orang lainnya. Itulah yang dipikirkan banyak orang saat itu. Dari jalur ini, kita akan membutuhkan waktu setengah bulan untuk meninggalkan dataran ini dan mencapai Kalo. Pada saat itu, kita akan aman, suara Herdosiri terdengar. Dia menatap kedua gadis yang menangis terseduh-seduh itu dan menghibur mereka. Kalo adalah kerajaan yang berbatasan dengan kerajaan Malido, dan kerajaan ini terus menjadi semakin kuat. Penduduk Kekaisaran Oro pasti tidak akan memasuki wilayah Kalo. Dengan demikian, selama mereka bisa mencapai tempat itu, mereka akan aman. Setelah mencapai tempat aman, dengan harta benda yang mereka bawa, meskipun mereka tidak dapat kembali ke gaya hidup sebelumnya, mereka akan dapat hidup dengan damai. Setelah beberapa saat, mereka bangkit dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini sangat menguji ketahanan fisik orang-orang. Lagi pula, mereka tidak memiliki kereta kuda, dan mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk berjalan kaki. Jika hanya beberapa pria saja, itu tidak masalah, tetapi tubuh para gadis itu tidak begitu bagus dan tidak memiliki daya tahan yang tinggi. Lagi pula, mereka adalah putri dari keluarga bangsawan dan lebih lemah daripada wanita biasa di desa sekalipun. Karena itu, kemajuan mereka cukup lambat. Namun, Herdosiri tidak mengatakan apapun, dan dia juga tidak bersiap untuk meninggalkan gadis-gadis itu. Chen Heng mengamati ucapan dan tindakannya dalam diam, tetapi tidak banyak bicara. Jika dia adalah Herdosiri, dia pasti tidak akan membawa beban itu bersamanya dan akan menempatkannya di tempat yang aman. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih tegas, identitas Chen Heng sebelumnya juga merupakan beban. Sebelumnya, tubuh ini mengalami luka parah dan tidak dapat bergerak, dan Herdosiri serta Lamulah yang membawanya ke sini. Mengesampingkan hal-hal praktis, dari segi moralitas saja, kedua orang ini sangat luar biasa. Waktu berlalu perlahan. Beberapa hari kemudian, para tentara masih belum berhasil mengejar mereka. Tampaknya mereka akan segera bisa meninggalkan tempat ini. Menyadari hal itu, mereka semua menghela napas lega. Tampaknya hari-hari sulit ini akan segera berakhir. Pada malam itu, mereka tiba di sebuah desa. Tempat ini. Berjalan di depan kelompok dan melihat pemandangan di depannya, Herdosiri mengerutkan kening dan merasa sedikit terkejut.
Di depan tampak beberapa rumah biasa yang terbuat dari kayu, dan sekitarnya dicat merah, sehingga terlihat cukup cerah dan berwarna-warni. Tempat ini tampak cukup normal. Namun, entah mengapa, Herdosiri merasakan perasaan aneh. Bangunan-bangunan di sekitarnya tampak normal, tetapi tempat ini memiliki aura kematian yang kental, membuatnya tampak seperti tempat yang sudah lama tidak dihuni siapapun. Itu sangat aneh. Tuan, Lamu perlahan berjalan mendekat dan melihat sekeliling sambil berkata, hari sudah hampir malam. Herdosiri mengangguk dan berpikir sejenak sebelum memimpin semua orang masuk. Cuacanya agak sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Namun, tidur di luar ruangan tidak akan nyaman, terutama bagi para perempuan. Karena ada perumahan, akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, dia memimpin semua orang masuk. Setelah pergi ke sana, dia melihat situasi di dalam. Di bagian dalam, segala sesuatunya tampak sangat tua, dan debu berserakan di mana-mana. Sepertinya tidak ada yang tinggal di sini dalam waktu yang lama. Ini hanya tampak seperti desa biasa yang ditinggalkan, dan tidak ada hal mistis di dalamnya. Apakah itu sebuah kesalahpahaman? Pikir Herdosiri dalam hati. Dia memeriksa semua tempat dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, untuk berjaga-jaga, ia tidak mengizinkan setiap gadis tinggal di rumah masing-masing, melainkan meminta mereka semua tinggal bersama. Rumah Chen Heng juga berada di samping, dan dia tidak terlalu jauh dari orang lain. Pada malam hari, semua orang tidur dengan tenang. Saat itu tengah malam, dan bulan perak menggantung di langit, memancarkan cahaya perak yang samar. Pada saat itu, desa tersebut sunyi senyap, seolah-olah itu adalah tempat kematian. Hanya saja, beberapa sosok yang tampak samar-samar bisa terlihat. Mereka adalah bayangan hitam yang berdiri di sekitarnya. Mereka berdiri di sudut-sudut setiap rumah, mengamati sekeliling. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa mereka semua adalah manusia. Hanya saja penampilan mereka sangat berbeda, wajah mereka sangat pucat, dan mereka memancarkan aura yang aneh. Chen Heng dan yang lainnya berada di depan mata mereka, dan mereka mengamati setiap gerak-gerik mereka. Melihat orang-orang di dalam rumah-rumah itu, ekspresi mereka sangat dingin dan tanpa emosi. Mereka bukan seperti orang hidup, melainkan seperti mayat yang telah lama meninggal. Melihat para pelancong itu, mereka hanya menatap dan tidak berbuat banyak. Bulan perak menggantung di langit, tetapi seiring waktu berlalu, tampak ada jejak warna merah darah yang muncul di dalamnya. Jika dilihat dari kejauhan, seseorang akan menemukan pemandangan yang mengejutkan. Dari luar, orang tidak akan lagi bisa melihat desa tersebut. Tidak ada lagi desa yang ditinggalkan atau jejak-jejaknya. Tempat itu tampak seperti tempat biasa, tempat yang belum pernah dihuni siapapun sebelumnya. Tetes, tetes. Terdengar suara-suara jernih, seperti tetesan air di lantai. Mendengar suara-suara itu, Chen Heng tanpa sadar membuka matanya. Tata letak ruangan itu cukup sederhana, dan dia berbaring di atas tempat tidur yang terbuat dari jerami padi, masih mengenakan pakaiannya seperti sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan yang lain, dia tidak tidur dan hanya melakukan meditasi. Bagi para penyihir, meditasi dapat menggantikan tidur sampai batas tertentu, dan efeknya bahkan sedikit lebih baik. Selain itu, Chen Heng berada dalam situasi berbahaya, dan jika dia lengah dan benar-benar tertidur, itu akan sangat berisiko. Dengan demikian, meskipun dia tampak seperti sedang tidur, dia masih sadar. Tidak hujan. Mendengar suara-suara itu, Chen Heng secara naluriah mengerutkan kening. Tetes, tetes. Tetesan itu tidak berhenti, dan masih terdengar jelas. Namun, di luar tidak hujan, jadi dari mana tetesan air itu berasal? Chen Heng berpikir dalam hati sebelum diam-diam bangkit. Sejak saat itu hingga sekarang, dia jelas merasakan perubahan di sekitarnya. Energi negatif di sekitarnya telah menjadi jauh lebih kuat. Hal semacam ini bukanlah hal yang normal. Selain itu, sekarang ada tetesan air. Ekspresi Chen Heng tenang saat ia memikirkan berbagai hal lalu berdiri. Dia berjalan ke pintu dan perlahan mengulurkan tangannya. Di luar, beberapa sosok berwajah dingin berdiri di sana, menatap Chen Heng dengan tatapan beku. Melihat tingkah laku Chen Heng, mereka tersenyum tipis. Itu adalah senyuman, tetapi terlihat cukup menakutkan. Hal itu tidak hanya membuat seseorang merasa tidak nyaman, tetapi juga mengandung tekanan yang mencekik sehingga membuat seseorang secara naluriah merasa takut. Sambil mereka memperhatikan, Chen Heng mengulurkan tangannya dan bersiap untuk membuka pintu. Melihat hal ini, senyum para tokoh tersebut menjadi semakin jelas seiring mata mereka perlahan memerah. Di bawah tatapan mereka, Chen Heng sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti sejenak. Aura ini, gumam Chen Heng pada dirinya sendiri.
Tepat saat itu, dia merasakan beberapa kejanggalan. Perasaan itu sangat dingin dan terasa cukup tidak nyaman. Perasaan yang dia rasakan seperti ada banyak sekali mata yang menatapnya. Perasaan ini jelas bukan sebuah kesalahpahaman. Meskipun ia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, Chen Heng belum sampai pada titik di mana ia akan berhalusinasi. Tempat ini cukup aneh. Di depan, pintu kayu lapuk itu berdiri seolah memisahkan dua wilayah berbeda, membuat seseorang merasa cukup gugup. Di luar, angin sepoi-sepoi bertiup masuk. Awalnya sangat lemah, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin kencang seolah ingin menerjang pintu ini. Chen Heng tidak terlalu terkejut dan menoleh untuk melihat. Di depannya, pintu kayu tua itu bergoyang maju mundur, dan kuncinya tampak seperti akan rusak kapan saja. Seolah-olah siapapun yang mendorongnya sedikit saja bisa menyebabkan bangunan itu runtuh. Namun, meskipun demikian, pintu itu tidak jatuh dan terus bergoyang maju mundur. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah panik dan ingin melakukan sesuatu. Namun, Chen Heng dengan tenang terus mengamati perkembangan situasi. Tidak lama kemudian, angin tiba-tiba berhenti. Seolah-olah seseorang tiba-tiba memutus aliran listrik, dan semuanya menjadi sunyi. Semuanya menjadi sunyi senyap. Jika ada orang normal di sana, kemungkinan besar mereka akan ketakutan setengah mati. Namun, Chen Heng terus mengamati dan tidak terlalu terkejut. Setelah suara angin berhembus, terdengar langkah kaki terburu-buru dari luar. Aktor, keadaannya buruk. Sebuah suara terdengar, itu adalah Herdo Siri. Dia segera keluar dari kamar Chen Heng dan terus mengetuk sambil berkata, orang-orang Oro ada di sini. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Cepat keluar. Suaranya terdengar sangat mendesak, dan dia tampak seperti sedang sangat tertekan. Sambil berbicara, dia terus-menerus menggedor pintu, berusaha agar Chen Heng membukanya. Pintunya tidak terkunci, suara Chen Heng terdengar dari dalam. Sambil duduk di atas tempat tidur, Chen Heng melihat keluar, jika kau ingin masuk, silakan masuk saja. Rumah itu tidak dibangun dengan baik, dan Chen Heng bisa melihat kondisi di luar melalui beberapa celah. Di luar pintu, berdiri sosok tinggi dan tegap, yang tampak seperti Herdo Siri. Hanya saja, dibandingkan dengan siang hari, wajahnya jauh lebih pucat dan tampak tidak berwarna. Namun, mengingat ekspresi ketakutannya, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Saat itu sudah larut malam, dan orang biasa tidak akan memperhatikan detail itu. Mendengar suara Chen Heng, Herdo Siri terdiam seolah tidak mengharapkan jawaban ini. Namun, tak lama kemudian, ia tersadar dan mulai mengetuk lebih keras lagi. Aktor, aku tidak sedang bercanda. Dia tampak sangat serius saat berkata, orang-orang Oro ada di sini, dan jika kita tidak pergi sekarang, akan terlambat. Dia terus memanggil, tetapi tidak mendapat jawaban. Chen Heng terus duduk di sana, memandang sosok di luar itu dan mengabaikannya. Di luar, suara Herdo Siri terus terdengar dan semakin lama semakin keras. Pintu kayu tua itu terus-menerus dibanting olehnya, membuat Chen Heng bertanya-tanya berapa lama lagi pintu itu akan bertahan. Namun, sekarang, bahkan orang normal pun akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pintu ini tidak cukup kokoh untuk menahan benturan terus-menerus dari seorang pemuda yang kuat. Meskipun tampak sangat lemah, pintu ini telah bertahan begitu lama. Jika ada yang melihat keluar, mereka akan mendapati bahwa pintu itu memang seperti yang dikatakan Chen Heng dan tidak terkunci. Pintu yang tidak terkunci seharusnya mudah didorong hingga terbuka. Namun, meskipun sudah membanting pintu begitu lama, dia tetap tidak membukanya. Cepat keluar. Ekspresi Herdo Siri mulai berubah dan menjadi sangat muram. Sebelumnya, suaranya cukup bagus, tetapi seiring waktu berlalu, suaranya menjadi lebih tajam dan histeris. Keluar sini. Raungan marah terdengar saat ekspresinya berubah menjadi haus darah dan buas. Setelah beberapa saat, teriakan dan ketukan itu menghilang, tetapi dia tidak melihat orang lain di luar. Ini tidak masuk akal. Menurut pengaturan Herdo Siri, mereka semua tinggal cukup berdekatan, dan jika dia berteriak seperti ini, maka orang lain pasti akan mendengarnya. Namun, meskipun dia berteriak begitu lama, tidak ada orang lain di luar. Apa yang sedang terjadi? Situasi ini jelas tidak normal. Merasakan kesunyian, banyak pikiran terlintas di benak Chen Heng. Entah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah halusinasi, atau yang lain sudah terjebak dalam perangkap. Namun, kedua kemungkinan ini tidak dapat menjelaskan beberapa hal. Jika semua itu palsu, itu akan terlalu menakutkan. Lagi pula, Chen Heng tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatan mentalnya dapat menyaingi seorang penyihir sejati, membuat indranya sangat tajam. Jika semua itu palsu dan menipunya, itu pasti akan menjadi tingkat yang menakutkan.
Adapun orang lain yang sudah terjebak, itu mungkin saja terjadi tetapi sangat tidak mungkin. Selain para gadis, setidaknya Herdosiri dan Lamu tampaknya tidak akan mudah mati. Itu hanyalah insting Chen Heng. Jika memang demikian, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Heng tidak yakin. Kapan situasi ini akan mereda? Jika tidak menghilang, dia akan terjebak di sini. Tidak ada makanan atau air di ruangan itu. Dia mungkin akan baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan Chen Heng pun akan mati kelaparan. Sambil memikirkan hal itu, Chen Heng menghela napas dan diam-diam bangkit. Di luar, cahaya bulan perak jatuh ke tanah. Namun, entah mengapa, bulan perak itu kini tampak agak merah, terlihat seperti iblis sekaligus menakutkan. Di luar, sesosok berdiri di ambang pintu, itu adalah Herdosiri. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara apapun, dia tetap berada di luar pintu. Sepertinya dia menyadari bahwa karena dia tidak bisa memanggil Chen Heng keluar, dia memutuskan untuk bersembunyi dan menunggu dalam diam. Lagi pula, seiring waktu berlalu, orang di dalam pasti akan keluar. Dia hanya perlu menunggu di sini. Namun, dia tidak menyangka bahwa kesempatan itu akan datang lebih cepat dari yang dia duga. Langkah kaki ringan terdengar di depannya. Di depannya, terdengar beberapa langkah kaki. Sepertinya orang di dalam ruangan itu sudah tidak tahan lagi dan bersiap untuk keluar. Menyadari hal itu, Herdosiri tersenyum tipis, yang tampak sangat dingin dan menakutkan. Di bawah kegelapan malam, sosoknya tampak seperti bayangan biasa. Jika ada yang melihat ke arahnya, mereka akan langsung melewatinya dan berpikir bahwa dia hanyalah bayangan. Namun, pada saat itu, bayangan tersebut berputar dan berubah bentuk. Ekspresi Herdosiri secara bertahap menjadi lebih buas dan bersemangat saat matanya memerah. Tempat ini sangat sunyi. Hanya suara langkah kaki yang terdengar. Jika itu adalah orang normal, mereka akan merasa bahwa langkah kaki itu sangat tenang dan teratur. Merasakan langkah kaki itu semakin mendekat, ekspresi Herdosiri menjadi semakin masam. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Angka itu semakin mendekat selangkah demi selangkah. Akhirnya, pintu itu terbuka. Sebuah tangan ramping terulur, membuka pintu. Pada saat itu, Herdosiri tampak sangat bersemangat, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak menyerbu dan mencabik-cabik orang itu. Namun, ia segera merasa tercengang. Setelah pintu terbuka, pemandangan di baliknya pun terungkap. Tidak ada apapun di sana. Ruangan itu benar-benar kosong, dan tidak ada apapun di dalamnya. Seolah-olah orang yang berada di dalam ruangan itu telah menghilang. Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja? Tubuh Herdosiri membeku. Sesaat kemudian, dia merasakan sensasi aneh. Rasa sakit menyebar di dadanya sebelum perlahan mereda. Herdosiri secara naluriah menundukkan kepalanya dan melihat ke dadanya. Di sana, sebuah pedang perak telah menembus dadanya dan mencuat keluar. Dia terkejut dan menoleh ke belakang. Di belakangnya, seorang pemuda telah muncul. Penampilannya cukup tampan, dan dia mengenakan pakaian compang camping sambil menatapnya dengan tenang. Di tangannya, ia menggenggam pedang perak yang berlumuran darah. Kau! Herdosiri menatap pemuda itu dengan tatapan buas dan bingung di wajahnya. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu dan secerca ketakutan terlintas di matanya. Kenapa? Katanya dengan susah payah. Sesaat kemudian, cahaya perak menyambar. Energi aneh menyebar, menyebabkan tubuh Herdosiri meledak dan berubah menjadi daging yang hancur berkeping-keping. Dor! Dor! Potongan-potongan daging itu beterbangan dan berjatuhan di mana-mana. Sebuah kepala yang mirip dengan kepala Herdosiri berguling di tanah, dengan ekspresi tak percaya masih terpancar di wajahnya. Tindakan Chen Heng sangat tenang, dan dia hanya melambaikan tangannya dengan tenang, menyebabkan pedang perak itu berubah menjadi energi sihir dan menghilang. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke samping. Di depan, cahaya bulan perak menerangi area ini. Chen Heng menatap ke depan dan tidak banyak bicara sebelum langsung berbalik. Dia berbalik dan berjalan menuju ruangan di samping. Ruangan itu sangat gelap, karena tidak ada lilin yang dinyalakan di dalamnya. Hanya saja, di bawah cahaya bulan perak, Chen Heng dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Seolah-olah orang-orang itu telah menghilang. Mereka sudah pergi. Chen Heng teringat kembali pada perasaan yang dialaminya sebelumnya. Sebenarnya, setelah datang ke tempat ini, dia tidak tidur sama sekali dan malah menggunakan meditasi untuk menggantikan tidur. Dalam keadaan meditasinya, ia sangat peka terhadap perubahan di sekitarnya, dan ia bahkan mampu merasakan rumput yang bergoyang. Namun, meskipun demikian, dia tidak dapat merasakan kapan perubahan itu dimulai.
Dalam ingatannya, semuanya berjalan sangat normal hingga tiba-tiba semuanya berubah. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Dari situasinya, sepertinya lokasinya telah berubah. Tanpa disadarinya, dia telah dipindahkan ke tempat lain oleh kekuatan aneh. Namun, dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Namun demikian, itulah satu-satunya hal yang dapat menjelaskan situasi tersebut. Jika dia tidak dipindahkan, yang lain tidak akan menghilang tanpa jejak. Jika tidak, bahkan jika mereka jatuh atau mati, setidaknya mereka akan mengeluarkan suara. Jelas ada sesuatu yang sedang terjadi. Chen Heng perlahan memejamkan matanya dan berpikir dalam hati. Tetes, tetes. Di belakangnya, suara-suara aneh itu masih bisa terdengar. Mendengar suara-suara itu, Chen Heng tidak bereaksi dan hanya terus berdiri di sana. Di belakangnya, sebuah mulut besar tak berbentuk terbuka. Air liur menetes dari tepi mulut, menyebabkan suara tetesan. Namun, Chen Heng tampaknya sama sekali tidak merasakannya. Sesaat kemudian, mulut besar itu menggigit dan menutup rapat seolah ingin melahap Chen Heng hidup-hidup. Bang! Suara dahsyat terdengar saat tubuh Chen Heng menghilang. Seolah merasakan sesuatu, mulut raksasa itu mengeluarkan raungan yang dahsyat. Sesaat kemudian, sejumlah besar energi meledak keluar. Aura energi magis menyebar, dan api berkobar, menutupi mulut yang sangat besar itu. Akhirnya, energi besar menyebar, dan karena diselimuti energi ini, makhluk misterius itu meraung kesakitan. Di baliknya, sosok Chen Heng muncul kembali dan perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat itu, dia melihat seperti apa rupa makhluk itu. Makhluk ini tampak sangat aneh bagi Chen Heng. Tubuhnya tidak terlalu besar, tetapi mulutnya sangat besar dan tingginya hampir 3 meter. Itu adalah tubuh yang sangat aneh. Di permukaannya, terdapat energi aneh yang berputar-putar yang menghalangi pandangan Chen Heng, sehingga ia tidak dapat melihat susunan biologis makhluk ini. Namun, ini bukanlah masalah besar. Kemungkinan besar itu hanyalah makhluk hasil mutasi dan mungkin ada banyak makhluk seperti itu di daerah ini. Chen Heng berdiri di sana dan diam-diam menyaksikan kobaran api di depannya. Karena itu adalah kemampuan sihir yang diciptakan dari energi sihir, api tersebut tidak mudah padam. Selama Chen Heng memasoknya dengan energi sihir yang cukup, api itu tidak akan berhenti dan akan terus menyala. Lolongan itu terus terdengar, dan jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa lolongan itu tampaknya memiliki energi aneh yang dapat memengaruhi pikiran orang. Jika itu orang biasa, setelah mendengarkan beberapa saat, pikiran mereka akan menjadi kacau. Sekalipun tubuh mereka baik-baik saja, pikiran mereka akan sangat memburuk. Namun, hal ini bukanlah masalah bagi Chen Heng. Berdiri di sana dan menatap kobaran api, Chen Heng berbalik dan memandang ke kejauhan. Dia bisa merasakan ada aura samar yang bergerak di kejauhan, dan seolah-olah sesuatu akan melintas. Namun, saat monster itu terus meraung, hal-hal itu tampaknya berhenti dan tidak lari. Tampaknya mereka ketakutan. Monster juga bisa takut. Chen Heng menyaksikan adegan ini dengan geli sambil melambaikan tangannya dengan santai. Tekanan mental yang mencekik menghimpit, menghancurkan monster ini dan membuatnya berhenti meraung. Monster itu benar-benar musnah, hanya menyisakan bubuk abu-abu dan kristal hitam yang aneh. Melihat hal itu, Chen Heng berpikir sejenak sebelum mengambilnya. Dia hanya ingin menyimpannya dan bereksperimen dengannya di masa depan. Lagi pula, makhluk aneh seperti ini tidak mudah ditemukan di dunia ini. Semua yang ditinggalkannya bisa menjadi bahan eksperimen yang berharga. Ini adalah salah satu sifat yang ia peroleh dari menjadi seorang penyihir, apapun yang dilihatnya, ia ingin menelitinya dan memahaminya. Hanya saja, kali ini situasinya berbeda. Saat Chen Heng mengambil kristal hitam itu, arus hangat mengalir dari kristal tersebut ke tubuh Chen Heng. Mendapatkan energi tingkat tinggi yang tidak diketahui. Poin simulasi +1. Sederet kata muncul di hadapannya. Melihat kata-kata itu, Chen Heng merasa tercengang. Apakah ini mungkin? Pikir Chen Heng dalam hati. Pada saat itu, kristal hitam itu mulai mengalami perubahan. Ia seperti bongkahan es yang terkena api dan langsung meleleh. Kecepatan peleburan awalnya cukup lambat sebelum kemudian menjadi semakin cepat. Setelah meleleh, energi kristal hitam ini diserap oleh simulator, meninggalkan bubuk abu-abu. Setelah beberapa saat, kristal itu menghilang sepenuhnya. Teks di depan Chen Heng juga berubah. Poin simulasi, 57. Satu kristal bernilai 50 poin. Pikir Chen Heng dalam hati. Untuk membantunya meninggalkan dunia sebelumnya, simulator telah menggunakan semua poinnya sebelumnya. Dia telah menghabiskan sekitar seminggu di sini dan awalnya memiliki 7 poin. Dengan demikian, ini berarti bahwa 50 poin tambahan tersebut berasal dari kristal hitam.
Setelah menyadari hal ini, Chen Heng merasa cukup tertarik. Sejak awal hingga sekarang, Chen Heng telah mengalami banyak dunia dan banyak hal yang berbeda. Sampai saat ini, dia telah menemukan banyak cara untuk meningkatkan poin, tetapi dia belum pernah menemukan cara untuk mendapatkan poin secara langsung. Ini adalah kali pertama. Haruskah kukatakan, seperti yang diharapkan dari dunia tingkat tinggi? Pikir Chen Heng dalam hati. Setelah melakukan perjalanan dari dunia sebelumnya, dia tahu bahwa esensi dari Simulation Points adalah energi tingkat tinggi. Itulah mengapa Chen Heng tidak bisa mendapatkan poin secara langsung di masa lalu. Lagi pula, itu adalah energi tingkat sangat tinggi, jadi metode biasa tidak cukup untuk membantunya mendapatkan poin. Sekarang, dia tiba-tiba menemukan cara untuk mendapatkan poin di dunia ini. Hal ini jelas disebabkan oleh perbedaan dunia. Memikirkan hal itu, Chen Heng tak kuasa menahan senyum tipis. Ini jelas merupakan kabar baik. Setelah melakukan perjalanan dari dunianya sebelumnya ke dunia ini, yang paling dia butuhkan saat ini adalah poin. Tanpa poin yang cukup, dia tidak bisa menggunakan simulator, dan dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan simulator untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, jika dia memiliki cukup poin, situasinya akan sangat berbeda. Poin dapat digunakan untuk apa saja? Ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Jawaban paling mendasar adalah bahwa poin dapat digunakan untuk mengaktifkan berbagai fungsi simulator. Selain itu, setelah melakukan perjalanan dari dunianya sebelumnya, Chen Heng menyadari bahwa poin adalah bentuk energi tingkat tinggi. Dan sekarang, Chen Heng terkejut menemukan bahwa ada cara untuk mendapatkan poin secara langsung di dunia ini. Tidak diragukan lagi, hal semacam ini sangat berharga, terutama bagi Chen Heng. Aku penasaran ini apa, pikir Chen Heng dalam hati. Setelah itu, Chen Heng terus merenung. Tidak diragukan lagi, poin simulasi adalah energi tingkat tinggi, dan energi biasa tidak dapat mencapai tingkat poin simulasi. Namun, monster-monster ini bisa saja melakukannya. Sebenarnya monster-monster apakah ini? Pada saat itu, Chen Heng menjadi sangat waspada. Untuk sesuatu yang mampu memberikan poin, meskipun tampak lemah, esensinya jelas cukup kuat. Apapun wujud monster itu, kemungkinan besar ia sangat berbahaya dan tidak sesederhana kelihatannya. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Heng menatap mayat di samping. Saat itu, penampilan mayat tersebut telah berubah drastis. Sebelumnya, ia telah menggunakan penampilan Herdosiri untuk mencoba menipu Chen Heng. Sekarang, keadaannya tampak sangat berbeda. Ia masih tampak seperti Herdosiri, tetapi kulitnya menjadi sangat pucat. Tubuhnya mulai menggeliat seolah-olah sedang mengalami perubahan. Aura aneh dan tidak normal menyebar dari mayat itu, membuat Chen Heng mengerutkan kening. Maka dari itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan energi magis menyebar, dan api pun menyala. Pada saat itu, mayat tersebut dilalap api, dan bau hangus tercium dari mayat itu. Arg! Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan melengking yang penuh keengganan. Itu seperti jeritan kematian dan terdengar sangat mengerikan. Berdiri di sana, Chen Heng sama sekali tidak terganggu oleh teriakan itu. Setelah beberapa saat, api padam, hanya menyisakan debu. Namun, di dalam debu itu, terdapat sebuah kristal hitam. Bentuknya tampak sangat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi ukurannya jauh lebih kecil dan sepertinya mengandung energi yang lebih sedikit. Chen Heng tampak cukup senang dan mengambilnya. Arus hangat yang samar mengalir ke tubuhnya, dan kristal hitam itu meleleh. Poin simulasi, 87. Antarmuka yang familiar muncul kembali, dan kristal hitam ditambahkan ke poin simulasi Chen Heng. Namun, dibandingkan dengan kristal sebelumnya, kristal ini memberinya poin lebih sedikit, total 30 poin. Namun, ini tetap tidak buruk, ini adalah awal yang baik. Melihat jumlah poin yang dimilikinya, Chen Heng tersenyum tipis. Ini adalah kabar baik pertama yang ia terima setelah lahir ke dunia ini. Berdiri di sana, dia berpikir sejenak sebelum menemukan sesuatu untuk mengumpulkan debu. Berdasarkan situasi sebelumnya, tampaknya monster-monster ini termasuk kelas yang cukup tinggi, jadi mungkin barang-barang yang tersisa dari mayat mereka akan berguna. Oleh karena itu, Chen Heng memutuskan untuk menyimpannya untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkannya di masa mendatang. Setelah melakukan itu, Chen Heng bangkit dan berjalan keluar. Dia memutuskan untuk melihat-lihat kamar orang lain, tetapi semuanya juga sudah hilang. Tampaknya mereka semua berada di tempat lain. Dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Perasaan ini. Sambil melihat sekeliling, Chen Heng mengerutkan kening. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan beberapa hal. Tersembunyi di balik semak-semak, terdapat sebuah altar yang dihiasi dengan rune dan prasasti yang rumit.
Rune-rune itu tampaknya merupakan karakter yang digunakan para pendeta untuk persembahan, dan hanya pendeta yang melayani dewa yang akan mempelajarinya. Di masa lalu, Chen Hang pernah melihat benda-benda ini di kuil Dewi Cahaya Bulan. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Apakah ini ada hubungannya dengan pendeta dewa? Pikir Chen Hang dalam hati saat perasaan buruk muncul dalam dirinya. Di dunia ini, para dewa telah lama bungkam, tetapi masih ada banyak sekali peninggalan sejarah. Hal-hal itu biasanya berarti masalah. Jika tempat ini adalah tempat di mana dewa pernah disembah, mereka akan berada dalam masalah. Membayangkan hal itu, jantung Chen Hang berdebar kencang. Pada saat itu, terdengar beberapa suara dari luar. Terdengar beberapa langkah kaki, yang terdengar sangat terburu-buru. Suara-suara itu sepertinya berasal dari luar desa. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Hang melihat keluar dan melihat kabut tipis membubung. Sesosok tubuh bergegas masuk dari luar, menuju tempat Chen Hang berada. Sosok itu tampak sedang melarikan diri dari sesuatu. Saat berlari, ia sesekali akan melewati arah Chen Hang. Ini. Melihat itu, Chen Hang mengerutkan kening. Setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Di tengah kabut, muncul monster besar berpenampilan buas, yang memancarkan tekanan mencekik dan perasaan yang sangat berbahaya. Chen Hang merasa bahwa jika dia tidak segera menyingkirkan monster ini, pada saat monster ini selesai menghabisi yang lain, giliran dia yang berikutnya. Chen Hang mengerutkan kening dan berjalan maju. Kabut tebal naik, dan suasana berkabut menyelimuti sekitarnya. Chen Hang merasakan tekanan mengerikan menerjangnya seolah ingin menghancurkannya hingga mati. Namun, perasaan itu berlalu begitu cepat. Setelah beberapa saat, Chen Hang membuka matanya dan melihat ke depan. Di sana, berdiri sesosok monster raksasa. Dibandingkan dengan dua monster yang pernah dihadapi Chen Hang, monster ini bahkan lebih kuat dan memancarkan tekanan yang lebih besar. Tingginya setidaknya 5 atau 6 meter dan tampak seperti gunung daging, dan terlihat sangat menakutkan. Monster ini saat ini sedang memburu sesosok figur. Di depan, Herdo Siri berlari dan menyelam ke sana kemari, mencoba menghindari serangan monster yang menakutkan ini. Di dalam pelukannya ada Lamu. Ia digendong oleh Herdo Siri sambil berlarian. Tampaknya situasi mereka cukup buruk. Itu masuk akal, lagi pula, monster ini sangat kuat, dan berada di level yang sama sekali berbeda. Sekalipun Chen Hang ingin menanganinya, itu akan membutuhkan banyak usaha, dan hal ini bahkan lebih besar lagi bagi orang lain. Jika Chen Hang tidak bertindak, Herdo Siri dan Lamu akan segera terbunuh. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Hang menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Di depan, setelah dengan santai menghancurkan sebuah ruangan, tumpukan daging itu meraung dan bersiap untuk melanjutkan pengejarannya. Namun, pada saat itu, tubuhnya membeku seolah-olah merasakan sesuatu sebelum perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Merasakan perubahan pada monster itu, Herdo Siri dan Lamu merasa sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya monster itu berhenti. Namun, terlepas dari alasannya, ini adalah hal yang baik. Herdo Siri berhenti dan berdiri di sana sambil beristirahat, mencoba memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Namun, di saat berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Kobaran api membubung, melilit monster raksasa itu dan membakarnya. Dalam sekejap mata, monster besar itu berubah menjadi raksasa berapi-api. Monster itu terus meraung, dan seluruh tubuhnya bergetar. Tampaknya ada aura hitam aneh yang muncul dari tubuhnya, dan raungannya semakin lama semakin keras. Mengaum. Makhluk besar itu dengan cepat berbalik dan melihat ke arah tertentu. Sesaat kemudian, suaranya berhenti. Sebuah pedang emas raksasa terbang turun dari langit dan menembus seluruh dada monster itu, memaku tubuhnya ke tanah. Api masih berkobar, dan saat Herdo Siri dan Lamu menyaksikan dengan tercengang, monster itu terus meraung, mencoba untuk bangkit. Pedang emas itu memancarkan aura misterius dan bisa membuat hati siapapun gemetar. Di bawah pengaruh energi magis, lingkungan sekitarnya berubah menjadi dunia yang dipenuhi api. Setelah beberapa saat, monster itu menghilang sepenuhnya dan berubah menjadi debu, hanya menyisakan beberapa sisa api dan cahaya keemasan. Ini. Melihat pemandangan itu, Herdo Siri dan Lamu terdiam lama, tidak mampu kembali sadar. Tak lama kemudian, mereka melihat sesosok figur berjalan perlahan mendekat. Sosok itu tidak terlalu tinggi dan tampak seperti seorang pria muda. Penampilannya tampan dan lembut, dan dia langsung berjalan menembus kobaran api, tampak perkasa dan bermartabat. Penampilannya adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh Herdo Siri dan Lamu. Aktor, Herdo Siri terkejut dan memanggil namanya. Dia sama sekali tidak menduga akan melihat pemandangan seperti ini.
Meskipun mereka telah berteman, Chen Heng tidak mengungkapkan hal istimewa apapun tentang dirinya. Seolah-olah aktor telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap, menjadi sangat berkuasa. Ini cukup mengejutkan. Setelah berjalan lebih dekat, Chen Heng tampaknya tidak takut apapun dan langsung berjalan ke dalam kobaran api sambil mencari sesuatu. Energi mentalnya menyebar, dan dia dengan cepat menemukan kristal hitam, yang terbang ke tangannya. Sebuah perasaan hangat muncul. Merasakan perasaan unik itu, Chen Heng tersenyum tipis dan merasa sangat gembira. Saat simulator menyerap energi, kristal itu segera berubah menjadi debu. Poin simulasi, 180. Di depannya, poin Chen Heng muncul kembali. Itu adalah keuntungan besar. Melihat poin-poinnya, Chen Heng berpikir dalam hati. Dibandingkan dengan dua kristal sebelumnya, kristal hitam ini telah memberikan Chen Heng energi yang jauh lebih besar. Jumlahnya hampir 100 poin, yang sama sekali bukan angka kecil. Sambil memikirkan hal itu, Chen Heng tak kuasa menahan senyum, lalu ia berbalik dan melihat ke depan. Di sana, Herdo Siri dan Lammu tersadar. Aktor. Herdo Siri ragu sejenak sebelum memanggil namanya. Ini aku, Chen Heng mengangguk. Bersambung.